Seorang gadis hanya bangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi, tetapi malah diteleportasi ke reruntuhan medan perang antar bintang. Saat itu, seorang pria berlumuran darah menatapnya dengan berbahaya. Gadis itu bukannya takut, malah mendekat, menandakan untuk mengobati lukanya, karena ini adalah dunia langka yang hanya sedikit orang yang mempedulikannya. Dan gadis itu tidak hanya satu-satunya yang dicintai semua orang, pelayan kesayangan, tetapi juga memiliki kemampuan korosi super. Jenderal berambut perak yang dominan dan berpantang. Rubah genit yang ceria dan liar, orang berekor biru yang indah dan murni, bahkan 4 keluarga besar antar bintang. Semua ingin memiliki gadis itu, untuk mendapatkan korosi. Li Qiao, yang bersembunyi di tempat tidur mengukir biji melon. Tiba-tiba menjadi wanita kesayangan seluruh antar bintang, Li Qiao bangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi, membuka pintu kamar. Tetapi secara tak terduga muncul di depan seorang pria yang berlumuran darah, setengah duduk di reruntuhan medan perang antar bintang. Pria itu terluka parah, kalimat pertama yang dia katakan padanya adalah, pelacur, menjijikan, enyah. Li Qiao menelan ludahnya dengan gugup, menahan tatapan berbahaya, dan suara peringatan yang dalam. Sedikit mundur di saat berikutnya, rasa sakit di bawah kakinya datang, dia mendesis pelan menahan diri. Serpihan tajam menempel pada darah, Li Qiao baru menyadari bahwa sekelilingnya penuh dengan pecahan antar bintang yang tertinggal dari medan perang. Apa yang kamu termenung? Cepat enyah, kesal. Asap, Li Qiao tertegun oleh suara amarah. Bai Yelianuo menatap wanita di depannya dengan waspada. Dia mengenakan rok ungu muda dengan renda paling berlebihan, rambut halus panjangnya mencapai pinggang, dan itu adalah warna hitam yang sangat langka. Markuis Lianuo tanpa sadar bergeser, rambut peraknya jatuh secara alami, menutupi tatapan menyelidikinya. Tulang selangka yang halus, sosok yang penuh lekuk tubuh, betis yang sementara memiliki garis yang lembut, dan kaki kecil yang merah muda dan imut. Hei, kalau kamu berani, usir aku. Suara provokatif wanita jalang itu menarik Bai Yelianuo kembali ke kenyataan dari lamunan, dan berhasil membuatnya marah. Dia meraung dengan suara serak. Sial, hanya ada 2 kemungkinan wanita yang bisa datang ke medan perang terpencil ini. Pertama adalah kelompok wanita yang mengejarnya dengan cara yang menjengkelkan. Kedua adalah serangga yang menyerbu. Menggunakan ilusi, mencoba untuk berhasil memukaunya lalu membunuhnya. Meskipun penampilan wanita di depannya terlalu memukau. Meskipun dia sedikit tergerak oleh belas kasihan karena tertipu, tidak peduli kemungkinan mana, dia tidak akan mengizinkan mereka ada. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, Bai Yelianuo tanpa ragu mengambil pecahan tajam di sebelahnya dan melemparkannya ke depan. Pecahan tajam itu jatuh tidak jauh di belakang Li Qiao dan membuat suara dentang. Lengan pria di depannya perlahan jatuh, dan dengan suara gemuruh, dia ambruk di tempat terbuka. Setelah menunggu sebentar dan tidak melihat pria itu bangun, Li Qiao dengan waspada mengambil batu di reruntuhan dan melemparkannya ke dada pria itu. Pria itu tidak bereaksi sedikit pun. Dia pikir dia sangat kuat. Ternyata dia hanya punya penampilan luar yang indah. Wajahnya sangat muram. Kupikir dia bisa menakutiku. Dia menepuk debu yang menempel di tangannya dengan bangga. Memastikan bahwa dia benar-benar pingsan, barulah dia menurunkan kewaspadaannya dan perlahan berjalan maju. Baru setelah dia mendekat, dia bisa melihat dengan jelas betapa parah lukanya. Seragam hijau tentara sudah compang-camping. Luka di tubuhnya bahkan lebih dalam hingga terlihat tulang. Dia terluka seperti ini, namun dia masih berusaha keras untuk membunuhku. Wanita menjijikan seperti itu, bukankah kamu lahir dari perut wanita? Li Qiao bergumam pada dirinya sendiri. Sambil membungkuk untuk mengambil debu emas di dadanya yang telah menarik perhatiannya sejak lama. Dia menggosok debu dengan lembut dengan ibu jarinya untuk menghilangkan tanah. Baru kemudian dia melihat kata-kata yang tertutup di atasnya. Bai Yelianuo. Mungkin ini wanita ini. Tidak. Aku harus memanggilnya dengan gelar kehormatan. Aiki yang menyentuh debu itu. Di layar transparan di udara muncul foto kartu identitas. Bai Yelianuo tercantum di peta bintang biru. Itu adalah gelar langsung. Di bawahnya adalah serangkaian medali militer yang diperoleh. Mengapa kamu tidak bisa menyelesaikan kalimatmu? Selain itu, tidak ada informasi lain tentangnya. Wen, debu tiba-tiba bergetar dan sebuah nama muncul. Panggilan video Aike. Li Qiao mengklik tombol jawab dan menghubungi jenderal. Saya tidak dapat menghubungi otak jantung Anda. Untungnya ada pelat nama. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda terluka? Di mana Anda? Kami akan segera datang untuk mendukung. Aike segera berkata berapi-api. Setelah dia melihat penampilan orang di seberang dengan jelas. Seluruh matanya melebar tak terkendali dan mulutnya ternganga kaget di tempat. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada wanita secantik ini di dunia ini? Rambut panjang yang lembut tertata rapi di sisi wajahnya. Mata hitam berkilau yang dipenuhi bintang menatapnya dengan polos, patuh dan manis. Langsung menusuk hati kecilnya. Ini benar-benar pencipta yang terluka. Li Qiao mengklik tombol putar dan mengarahkan kamera ke pria jangkung yang terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Maksudmu dia?
Saat melihat pria berlumuran darah di tanah, Ai segera sadar dan hampir melompat kegirangan. Dia adalah jenderal penghubung. Di mana Anda? Saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelamatkan Anda. Li Qiao mengarahkan kamera ke awan besar di langit. Kami berada di bawah awan permen kapas besar ini. Ai terdiam. Maksud saya, di bintang mana Anda berada? Planet mana? Ai diam-diam menatap wanita itu, seolah-olah berpikir keras. Dia hanya bisa mengatakan wanita itu terlalu lancang. Tapi juga agak bodoh. Bahkan jika kecerdasannya tidak cukup, selama tubuhnya sehat. Dia bisa menjadi wanita yang dipuja dan dicintai orang. Yah, tolong tunjukkan lingkungan sekitarmu. Panggilan video terputus tiba-tiba di tengah. Layar transparan yang melayang di udara tiba-tiba padam. Ai menggelengkan kepalanya. Pergi tanpa motivasi, mungkin kehabisan baterai. Jadi, mungkin. Mereka seharusnya segera diselamatkan. Ai awalnya tidak ingin menyelamatkannya. Lagi pula, pria itu hampir membunuhnya pada pertemuan pertama. Tapi orang di telepon jelas sangat khawatir akan keselamatannya. Jika pria itu mati, di reruntuhan yang tandus dan tak berpenghuni ini. Dia muncul entah dari mana dan tidak cocok dengan tempat ini, dia adalah objek yang paling dicurigai. Meskipun dia menghibur dirinya sendiri seperti ini. Tapi dia semakin marah setiap kali dia mundur. Mengapa dia memuaknya pada pandangan pertama tanpa alasan? Mengapa dia menyuruhnya pergi tanpa alasan? Mengapa dia ingin membunuhnya? Apakah salah menjadi seorang wanita? Semakin dia berpikir, semakin dia marah. Untungnya, dia memungut sisa tali dan mengikatkan pergelangan tangan wanita itu ke belakang. Dia juga mengikat pergelangan kaki wanita itu dengan erat. Ai puas melihat pekerjaannya. Saat pandangannya naik, dia melihat sepasang mata yang menahan badai. Wanita menjijikan, jangan pikir kamu bisa mendapatkan segalanya dariku dengan memaksaku. Lian Nuo memperingatkan dengan berbahaya. Bulu kuduk Li Qiao berdiri. Dia tanpa sadar mengira dia benar-benar melakukan kesalahan besar. Dia belum pernah dituduh salah dengan suara lembut seperti itu. Aku tidak menuntut cintamu. Aku hanya menginginkan tubuhmu. Jika demikian, maka dia akan mengukuhkan dosa ini. Saat itu, Lian Nuo sudah duduk tegak. Li Qiao tersenyum manis dan mencengkeram lehernya. Dia duduk di pangkuannya. Dia mendongak dan menatapnya dengan lembut. Apakah kamu tidak menyukaiku, Lian Nuo? Lian Nuo tidak menyangka dia akan melakukan tindakan berani seperti itu. Tubuhnya menegang sesaat. Bagaimana kamu tahu namaku? Siapa yang mengirimmu? Saat itu, tangannya terikat dan dia tidak memiliki kekuatan pencegahan sama sekali. Li Qiao dengan malas mengeluarkan kartu nama itu. Di bawah kelopak matanya yang dingin, dia mengayunkannya. Bukankah tertulis di sini? Wajahnya berubah drastis. Kartu nama ini mewakili kehormatan tertingginya dalam hidup. Hanya ketika bertemu orang yang ditakdirkan. Bisa dilepas dan dipersembahkan dengan sukarela kepada tuan ini, tetapi dia lebih suka pelayan ini hancur daripada memberikannya kepada wanita menjijikan manapun. 77 melihat reaksinya begitu besar, barang ini pasti sangat penting. Li Qiao menyingkirkannya tanpa jejak. 78 sengaja mendekat ke telinganya. Jangan marah, sayang. Tidak apa-apa kalau kamu tidak menyukaiku. 79 tapi aku sangat menyukaimu. Tangannya dengan lembut mengikuti telinganya yang panas, sedikit demi sedikit menyentuh dagunya. 80 singkirkan tangan kotormu, jangan sentuh aku. Merasakan orang di bawahnya gemetar karena marah. 81 dia tidak bisa menahan tawa dingin di hatinya. Bukankah dia sangat membencinya? Dia tidak akan muak mati. 82 Li Qiao tersenyum jahat, dengan lembut menyentuh bibir Lian Nuo, menyayanginya. 83 apakah kamu tidak ingin menciumku? Lian Nuo memalingkan wajahnya dengan jijik. 84 dia berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia menahan diri, dia tidak bisa mengabaikan berat badannya. 85 lembut dan berbeda dari dirinya sendiri. Wanita ini membungkuk, dia menoleh ke samping. 86 membuat Li Qiao melihat dengan jelas telinganya yang memerah. Li Qiao tertawa lebih dalam. 87 apakah dia masih berpikir bahwa dia menyembunyikannya dengan baik? Wanita ini yang membencinya malu. Baginya. 88 betapa memalukan. Tidak apa-apa, Lian Nuo, kamu tidak ingin menciumku. 89 kalau begitu aku akan menciummu. Jika aku menciummu, dia pasti akan sangat membencinya. 90 tempat di mana dia disentuh oleh wanita ini, tidak hanya membencinya, tetapi juga membenci dirinya sendiri. 91 kalimat wanita ini hampir membuat Lian Nuo tersambar petir. Dia menoleh dengan kaget untuk memarahinya. 92 tanpa diduga, bibirnya disentuh oleh sesuatu yang lembut, yang membesar di depan matanya. 93 adalah bulu mata lembut wanita ini, dan keharuman manis yang diperbesar berkali-kali. Lian Nuo tertegun selama 5 detik. 94 berani, dia berbuat jahat. Baru setelah tangan kecil wanita ini bergerak ke tempat berbahaya, dia bereaksi. 95, ingin aku? Li Qiao menyentuh tempat di bibirnya yang kosong dengan jarinya. 96 namun, dia melihat ujung jarinya ternoda merah, dia menatap orang yang berbuat salah dengan marah, tetapi melihat bibirnya berdarah.
97 matanya tampak memancarkan kilatan dingin, bercampur dengan darah, cahaya yang tidak nyaman dan menakutkan. 98, sial. Tunggu aku pulih, kamu mati. 99 Li Qiao mengabaikan peringatannya, dan menggigit kembali tanpa ragu, memeluk leher Lian Nuo dan menggigitnya. 100 Lian Nuo tidak mau kalah, dia terluka parah dan hanya bisa membalas melihat reaksinya begitu besar. Barang ini pasti sangat penting. Li Qiao menyingkirkannya tanpa jejak. Sengaja mendekat ke telinganya. Jangan marah, sayang, tidak apa-apa kalau kamu tidak menyukaiku. Tapi aku sangat menyukaimu. Tangannya dengan lembut mengikuti telinganya yang panas, sedikit demi sedikit menyentuh dagunya. Singkirkan tangan kotormu, jangan sentuh aku. Merasakan orang di bawahnya gemetar karena marah. Dia tidak bisa menahan tawa dingin di hatinya. Bukankah dia sangat membencinya? Dia tidak akan muak mati. Li Qiao tersenyum jahat, dengan lembut menyentuh bibir Lian Nuo, menyayanginya. Apakah kamu tidak ingin menciumku, Lian Nuo? Lian Nuo memalingkan wajahnya dengan jijik. Dia berusaha keras untuk mengendalikan emosinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menahan diri, dia tidak bisa mengabaikan berat badannya. Berbeda dari orang biasa dan sangat lembut, wanita ini membungkuk, dia menoleh ke samping. Justru membuat Li Qiao melihat dengan jelas telinganya yang memerah. Senyum Li Qiao semakin dalam. Mungkinkah dia masih mengira dia telah menunjukkan dengan baik, malu pada wanita yang dicintainya ini? Bagi dia, betapa memalukan. Lian Nuo, tidak apa-apa, kau tidak ingin menciumku. Kalau begitu aku akan menciummu. Jika aku menciumnya, dia pasti akan merasa sangat jijik. Bagian tubuhku yang disentuh wanita ini tidak hanya membuatku jijik, tetapi juga membuatku jijik. Kalimat wanita ini membuat Lian Nuo terkejut seolah tersambar petir. Dia menoleh dengan kaget, ingin memarahinya. Namun, di bibirnya, menempel sesuatu yang lembut. Di depan matanya membesar. Adalah bulu mata lembut wanita itu, dan aroma manis yang membesar berkali-kali lipat. Lian Nuo membeku selama 5 detik. Beraninya, dia berbuat jahat. Baru setelah tangan wanita itu menjangkau posisi berbahaya, dia bereaksi. Kau menginginkanku? Li Qiao menyentuh bibirnya dengan jarinya. Namun melihat ujung jarinya ternoda merah. Dia menatap marah pelaku, tetapi melihat bibirnya berlumuran darah. Matanya tampak memancarkan cahaya dingin bercampur darah yang mengganggu dan lemah. Sialan wanita ini, begitu badanku pulih, kau tak akan bisa kabur. Li Qiao mengabaikan peringatannya dan membalas tanpa ragu, menggigit leher Lian Nuo sambil memeluknya. Lian Nuo tidak mau kalah, dia terluka parah dan hanya bisa membalas dengan cara ini. Tingkat kendalinya sudah mencapai 98%, dan aku berada di ambang bahaya. Kapan saja aku bisa kehilangan kendali, ketika aku melihat sekilas darah segar bercampur air liur gadis itu. Kegelisahan yang sebelumnya muncul, akhirnya mereda secara ajaib, menggangguku. Kegelisahan yang menyiksaku, menghilang begitu saja. Lian Nuo menjilat bibirnya. Menjilat darah gadis itu, seutas arus gelap melintas di matanya, seolah memahami sesuatu. Li Qiao buru-buru bangkit dari tubuhnya, mundur beberapa langkah, dia membengkokkan lukanya dengan tangannya. Apakah kamu anjing? Kamu hanya tahu menggigit. Sebaliknya, Lian Nuo. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak, tatapan Lian Nuo padanya. Mengapa seperti melihat harta karun? Dia melangkah maju dengan ragu, mengira dia salah lihat. Tapi melihat Lian Nuo menunduk, masih dengan penampilan sedingin es. Saat mereka mudah bertemu. Malam telah tiba, suhu turun drastis, bahkan angin dingin bertiup menusuk tulang. Mengingat kata-kata, wanita ini lembut, mudah mati jika tidak hati-hati. Gadis itu menggerakkan kakinya yang membeku, perlahan kembali ke pelukanku. Lian Nuo seperti tungku. Memancarkan kehangatan yang tak ada habisnya, tak lama kemudian, Li Qiao menjadi hangat. Dia dengan hati-hati mengangkat matanya, tapi melihat Lian Nuo menatapnya dengan dingin, tanpa lagi ada ekspresi kesedihan di matanya. Dia hanya menatapnya, tidak memarahinya, juga tidak mengusirnya, seolah menyetujui perilaku ini. Tak lama kemudian, orang di pelukannya tertidur lelap, Lian Nuo menunduk menatap wanita ini yang tidur tanpa pertahanan. Matanya yang tertutup naluri melintas bahaya, lukanya sudah sembuh. Setelah 1 malam. Ketika Li Qiao bangun, yang dilihatnya adalah sepasang kaki panjang yang kuat. Dia sedikit bingung. Dia ingat semalam, dia tertidur di tubuh Lian Nuo. Bagaimana dia bisa berbaring miring di tanah? Lian Nuo. Saat dia hendak berbicara, dia menemukan mulutnya terkunci oleh 5 jari yang tidak teratur. Bahkan tubuh bagian atasnya diikat erat. Suaranya menarik perhatian. Pria yang berdiri tidak jauh. Sudah bangun? Pria itu aslinya terbungkus sepenuhnya. Dada yang membungkusnya sekarang hanya tersisa beberapa garis, memperlihatkan bekas luka yang sudah mengering di bawahnya. Dan kulit yang mulus tanpa celah. Dia berjalan ke arahnya, menatapnya dari atas. Kau tanya bagaimana lukaku tiba-tiba pulih? Lian Nuo bertanya pada gadis yang terbaring miring di tanah. Bagaimana dia bisa mengerti apa yang ingin dikatakan gadis itu? Li Qiao merasa sedikit canggung, tapi dia tetap mengangguk secara mekanis.
Dia tertawa kecil. Aku umpan. Secara alami lebih kuat dari ini dan memiliki kekuatan regenerasi yang kuat yang tidak dimiliki oleh ini. Kau bahkan tidak tahu ini? Lian Nuo mengangkat dagunya, menyipitkan matanya. Tatapan tiba-tiba menjadi berbahaya. Tanpa ini, dari mana sebenarnya kau berasal? Li Qiao terpaksa menatap mata tajam lawan, bibirnya menekan sedikit dengan tidak nyaman. Lian Nuo membuka ikatan kain di sudut bibirnya. Aku datang dari hatimu, kakak Lian Nuo. Tidakkah kau mengerti perasaanku padamu? Lian Nuo seharusnya tahu wanita ini penuh omong kosong. Dia memikirkan lusinan jawaban, tetapi tidak menduga dia akan mengatakan hal seperti itu. Dia tanpa ragu mengikat kain itu di belakang kepalanya, lalu menutup mulutnya. Tanpa memberi Lian Nuo kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, sebuah kapal tempur hitam pekat dengan stabil berhenti di atas mereka berdua. Sekelompok pria berdiri di dalam pesawat. Beberapa berambut panjang, sementara yang lain memiliki ekor di belakang mereka. Jenderal Lian Nuo, kami akhirnya menemukanmu. Aike melihat Bai Ye Lian Nuo berlumuran darah. Dia segera memerintahkan orang di sampingnya, dokter, dokter. Cepat panggil dokter. Lian Nuo mengabaikan tatapan semua orang dan melangkah ke dalam pesawat. Pintu kabin di belakangnya perlahan tertutup. Li Qiao merasa kulit kepalanya merinding ketika beruang-beruang di sampingnya menatapnya. Mereka menatapnya dengan mata penasaran, panas, seperti melihat mangsa. Wanita yang sangat cantik, seruan yang lebih keras dari beruang-beruang. Aike barusan terlihat sangat cemas. Dia berteriak memanggil dokter untuk jenderal mereka. Li Qiao mengira mereka sangat gugup tentang Lian Nuo, tetapi mereka sama sekali tidak gugup. Sebaliknya dari mengikuti Lian Nuo, mereka malah mengepungnya dan membela dirinya. Lian Nuo, yang sedang berjalan di tengah jalan, tiba-tiba merasa sedikit sepi di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat beruang-beruang itu membentuk lingkaran, mengelilingi wanita di tengah dengan rapat. Apakah kalian tidak punya pekerjaan? Suara lembut terdengar. Pria-pria itu berteriak waspada. Bubarlah. Lian Nuo menatap wanita yang tiba-tiba menjadi sedikit penakut itu dan berkata, kenapa kau tidak cepat menyusul? Kudengar kau terluka parah dan pingsan. Bagaimana kau masih bisa berdiri di sini? Mungkinkah kau mengalami kesulitan lagi? Dua sosok tinggi tiba-tiba muncul di depan mereka. Pria di sebelah kiri mengenakan jas putih, rambut putih seputih salju tergerai lembut. Pria di sebelah kanan memiliki rambut hitam pendek yang sedikit acak-acakan. Siapa perempuan menjijikan ini? Lian Nuo, kenapa kau dekat sekali dengannya? Tidak takut tertular bau busuk? 152 Siapa perempuan menjijikan ini? Lian Nuo, kenapa kau dekat sekali dengannya? Tidak takut tertular bau busuk? 153 Lubang hidungnya melotot tidak puas ke arah mereka. Namun hanya mendapat tatapan yang lebih berbahaya dari kedua orang itu, dan lehernya tiba-tiba terasa dingin. 154 Dia secara naluriah bersembunyi di belakang Lian Nuo. Lian Nuo bertanya dalam hati, bau busuk? 155 Jelas saat mendekat dia mencium aroma yang sangat manis, dia juga pernah mencicipinya. Lebih manis dari yang tercium. 156 Di bintang C, gunting, lubang hidungnya mengangkat lehernya menatap kebohongan di sampingnya. 157 Berbicara tanpa mengubah ekspresi, Lian Nuo jelas-jelas dia yang menculiknya lebih dulu, lalu dia menculiknya lagi. 158 Di bawah, kau gila, gunting perempuan ini kembali. 159 Masih begitu kotor? Terhadap tuduhan mereka berdua, Lian Nuo tetap tanpa ekspresi. 160 Ada apa katakan, aku harus membersihkan diri dulu. Kalian silakan saja. 161 Keduanya memejamkan mata wanita ini seperti menutup dewa. Buru-buru masuk ke dalam rumah, masing-masing mencari sofa terjauh untuk diduduki. 162 Li Qiao cemas, Lian Nuo masuk ke kamar tidur, mengambil pakaian ganti, dan menuju kamar mandi. 163 Jelas tidak ada niat untuk membukakan pintu untuknya. Mendengar suara pintu terbuka, tangan Lian Nuo yang diletakkan di pintu kamar mandi berhenti. 164 Kak, tolong bukakan pintu untuknya. Setelah berkata begitu, 165 Dia membuka pintu dan masuk ke kamar mandi. Seolah takut dia akan tiba-tiba menerobos masuk, tidak lama kemudian dia kembali lagi. 166 Dengan sigap mengunci pintu kamar mandi, Bai Yeji yang dipanggil adiknya buru-buru menggeleng, tanpa ragu menolak. 167 Aku tidak mau menyentuh perempuan menjijikan ini. Bai Ye Wenhan gemetar kedua kakinya. Segera menyusul berkata. 168 Siapa yang berani menyentuh? Tanganku digunakan untuk eksperimen, bukan untuk menyentuh sampah. 169 Li Qiao sangat cemas, menggunakan seluruh tenaganya untuk meronta. Sudut bibir Bai Yeji menyunggingkan seringai dingin. 170 Jangan buang-buang tenaga, kau tidak mungkin bisa lolos. Belum selesai dia bicara. 171 Li Qiao berlari keluar. Saat itu di kamar mandi yang gelap, terdengar teriakan marah. 172 Jangan biarkan dia lari sembarangan, cepat tangkap dia kembali. Setelah Lian Nuo mengeringkan rambutnya, 173 dengan cepat mematikan sumber air, lalu cepat mengenakan satu potong pakaian dan mengejar keluar. Di dalam markas ada berbagai materi rahasia. 174 serta mesin berbahaya yang tidak boleh disentuh. Ini bukan tempat yang bisa dia, seorang wanita,
berlari sembarangan, Li Qiao terhuyung-huyung berlari ke depan. 175 hingga melalui jendela dia melihat luar angkasa di luar markas, barulah perlahan menghentikan. Wanita menjijikan dari mana ini? Lian Nuo, kau begitu dekat dengannya, tidak takut menempelkan bau busuk? Ai Ke menatap mereka dengan tidak senang, tetapi mendapat dua tatapan yang lebih berbahaya. Lehernya tiba-tiba terasa dingin. Dia secara naluriah bersembunyi di belakang Lian Nuo. Lian Nuo bertanya dalam hati, apakah bau? Padahal saat mendekat dia mencium aroma yang sangat manis, bahkan dia pernah mencicipinya, lebih manis dari menciumnya. Pemotong di bintang C, Ai Ke mengangkat matanya menatap ke arah yang berlawanan dengan kebohongan. Lian Nuo, yang tidak mengubah ekspresinya saat berbicara, padahal dialah yang pertama menculiknya. Lalu dia menculiknya lagi. Diculik? Kau gila? Beraninya membawa wanita ini kembali. Bahkan sangat kotor. Menghadapi tuduhan mereka berdua, Lian Nuo tetap tanpa ekspresi. Katakan saja apa yang perlu dikatakan. Aku harus membersihkan diri dulu. Kalian urus saja diri sendiri. Keduanya memutar mata. Wanita ini seperti pembawa sial. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah, masing-masing duduk di sofa terjauh darinya. Li Qiao menjadi cemas. Setelah memasuki kamar tidur, Lian Nuo mengambil pakaian ganti dan menuju kamar mandi. Jelas tidak berniat membebaskannya. Mendengar langkah kaki, tangan Lian Nuo yang berada di pintu kamar mandi berhenti. Kak, tolong bebaskan dia. Setelah berkata begitu, dia membuka pintu dan masuk ke kamar mandi. Seolah takut wanita itu akan menerobos masuk tiba-tiba. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi. Dia dengan sigap mengunci pintu kamar mandi. Bai Yeji, yang dipanggil adiknya, tidak sempat bereaksi. Dia menolak tanpa ragu. Aku tidak mau menyentuh wanita menjijikan ini. Bai Ye Wenhan meregangkan kakinya, lalu segera berkata, siapa yang berani menyentuh? Tanganku ini untuk eksperimen, bukan untuk menyentuh sampah. Li Qiao sangat cemas, dia mulai memberontak dengan sekuat tenaga. Sudut bibir Bai Yeji menyunggingkan seringai dingin. Jangan buang tenagamu, kau tidak akan bisa lepas. Belum selesai dia bicara. Li Qiao segera berlari keluar. Saat itu, dari dalam laboratorium terdengar teriakan. Jangan biarkan dia lari sembarangan, cepat tangkap dia kembali. Setelah Lian Nuo menyilangkan rambutnya, dia dengan cepat mematikan sumber air, lalu buru-buru mengenakan pakaian dan mengejar keluar. Di dalam laboratorium terdapat berbagai data rahasia, serta mesin berbahaya yang tidak boleh disentuh. Ini bukan tempat bagi seorang wanita sepertinya untuk berlarian. Li Qiao berlari terhuyung-huyung. Hingga dia melihat melalui jendela, luar angkasa di luar laboratorium, barulah dia perlahan menghentikan langkahnya. Saat ini, Xinjian sedang terbang mendekati sebuah planet yang sangat besar. Di kegelapan yang luas, sebuah planet yang memancarkan cahaya redup, bumi. Ini bumi? Li Qiao menatap bintang besar itu dengan pandangan kabur. Gadis ini, mengapa kamu lari? Ai Ke menatapnya dengan panik. Gadis ini yang memberi isyarat padanya, memamerkan tangannya dan mengangkat tangannya, memotong tali yang mengikatnya. Akhirnya bebas, Li Qiao sedikit bersemangat, terima kasih. Ai Ke menggaruk kepalanya dengan malu-malu, ini adalah pertama kalinya dia dipuji oleh gadis ini. Namun, kegembiraan Li Qiao saat mendapatkan kebebasan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kegembiraan melihat sebuah planet yang persis seperti bumi. Ai Ke, planet apa ini? Li Qiao menunjuk ke benda langit biru besar di luar. Bertanya dengan cemas. Ai Ke melihat ke arah yang ditunjuk gadis itu, nama bintang bumi sangat berbeda dari bumi. Li Qiao sedikit kecewa. Apakah ada makhluk hidup di planet ini? Tidak ada. Selain planet biru tempat kita tinggal, tidak ada kehidupan di benda langit manapun di galaksi ini. Melihat gadis itu tiba-tiba terdiam. Ai Ke akhirnya mengumpulkan keberanian dan menanyakan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Li Qiao, berapa nomor teleponmu? Bolehkah aku mendapatkan informasi kontakmu? Gadis ini melalui informasi kontak Xiongnan. Ini berarti gadis ini menyukai Xiongnan, dan Xiongnan dapat mulai mengejarnya. Matanya berkilauan dengan kegembiraan, jantungnya berdebar kencang, menunggu jawaban gadis itu dengan penuh semangat. Li Qiao tampak ragu. Bagaimana dia memberitahu Ai Ke bahwa dia tidak punya pacar? Tangkap dia. Suara jernih itu menyela percakapan mereka berdua. Lian Nuo, dengan wajah tampan, melirik semua orang dengan tajam. Langsung menatap gadis kecil yang berdiri di dekat jendela. Aku tidak berniat kabur, aku hanya keluar mencari seseorang untuk membantuku melepaskan tali ini. Keduanya tidak mau membantu. Melihat gadis kecil itu tidak sengaja kabur dan mengakui kesalahannya dengan tulus. Kemarahannya langsung lenyap. Dia tahu temperamen Bai Yeji dan Wenhan, dan dia memiliki alasan yang sama untuk membenci gadis ini dengan mereka. Dia mengerti perasaan ini, tidak mudah berubah. Jadi setelah menerima keluhan gadis kecil itu tentang mereka, dia tidak mengatakan apa-apa, memilih untuk mengabaikannya. Wenhan melihat punggung Lian Nuo menarik gadis kecil itu pergi. Matanya tertuju pada pergelangan tangan mereka yang bersentuhan. Dia, benar-benar punya cara, memang gadis yang menyebalkan.
Mata gelap Bai Yeji berkedip. Sebelumnya ada gadis yang diam-diam bersembunyi di bawah tempat tidur Lian Nuo, tetapi dia dilempar keluar. HMPH. Jangan bilang, Lian Nuo telah dinodai oleh wanita ini. Lian Nuo membawa wanita ini ke kamar mandi, menyalakan pancuran. Menyiramkannya ke atas kepalanya, dia menyiramnya sambil mencibir, cuci bersih, barang kotor. Setelah selesai, dia meninggalkan kamar mandi. Aroma Lian Nuo yang baru saja mandi masih tersisa di kamar mandi. Li Qiao merasa semakin gelisah bagaimanapun dia mencucinya. Suara air berhenti, sosok ramping keluar dari kamar mandi yang hangat, melihat sekeliling. Hanya ada satu jubah mandi pria besar di seluruh kamar mandi. Di dalam ruangan, ketiga pria itu serempak menoleh ke arah kamar mandi saat mendengar suara itu. Jubah mandi besar itu dikenakan oleh wanita kecil itu, tampak seperti gaun panjang yang lucu. Wajahnya seputih giok dihiasi titik-titik air. Saat bergerak, kaki jenjangnya yang lucu samar-samar terlihat. Bai Ye Lian Nuo melihatnya seperti ini. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang. Kenapa kamu keluar tanpa pakaian? Sebenarnya, dia tanpa busana di bawah jubah mandi. Dia bertanya di depan begitu banyak orang. Li Qiao baru saja panik, dia berdiri di sana dengan bingung. Gaunnya basah, aku tidak punya baju lain. Kacamata hitam emas Wen Han. Dipenuhi dengan penghinaan yang terang-terangan, memakai seperti ini, siapa yang ingin kamu rayu? Rok basah, itu hanya alasanmu, kan? Li Qiao berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini, dan dia belum melakukan apapun yang membuatnya jijik, apalagi berbicara dengannya. 213 dia belum pernah melakukan apapun yang membuatnya jijik, dan dia bahkan belum mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Pertemuan pertama, tidak melakukan apapun yang membuatnya jijik, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Namun dia tidak hanya merasa kotor dan bau, tapi juga memarahinya sebagai sampah. Sekarang dia memfitnahnya ingin menggoda orang lain. Li Qiao maju beberapa langkah, mengamatinya dari atas ke bawah. Aku tidak tertarik menggoda sampah sepertimu. Kurasa kau bosan hidup. Nafsu amarah terlihat di mata Wen Han, dia langsung mencekik leher Li Qiao dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Mata gadis itu yang lembab perlahan memerah. Sampah kecil. Wen Han terus mempererat cengkeramannya di lehernya. Wen Han menahan amarahnya. Wanita kecil yang hampir mati itu berbisik memperingatkan, jika kau berani menggangguku lagi, aku akan membuatmu menghilang tanpa jejak. Dia membantingnya dengan keras, Li Qiao terlempar keluar, akhirnya mendapatkan kembali oksigennya. Li Qiao terengah-engah, terbatuk hebat karena terlalu terburu-buru. Tangan Yu Shuang mendarat di punggungnya, membantunya bernapas dengan lancar. Li Qiao mendongak. Tetapi bertemu dengan sepasang mata hitam tanpa kehangatan. Tidak sakit jatuh ke tanah di luar, ternyata dia dilempar ke pelukan orang yang membencinya. Bukankah dia juga membencinya? Mengapa dia dengan baik hati membantunya menepuk punggungnya? Dibenci oleh orang-orang di pelukannya. Bukankah dia juga membencinya? Mengapa dia dengan baik hati membantunya menepuk punggungnya? Pria di bawahnya terengah-engah, menekannya. Lain kali kau buang barang, lihat baik-baik, jangan lempar sembarangan ke arahku. Wen Han sudah pergi. Tidak ada yang menjawab Bai Yeji. Bai Ye Lian Nuo bertumpu pada lengan di atas meja, tanpa tidak bisa bertahan lagi. Pandangan mereka saling bertaut bolak-balik, perasaan tak bernama samar-samar membara di hatinya. Posisi ini membuatnya teringat saat pertama kali bertemu, ketika dia duduk di atasnya dan menciumnya. Sudah cukup mengotori satu orang saja? Bai Yeji dan yang lainnya belum dijinakan olehnya, dia bersedia mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka, sambil menggenggam pergelangan tangannya. Dengan mudah dia mengangkatnya, pandangannya menyapu dengan cepat, Bai Yeji yang menyilangkan kaki panjangnya. Wen Han sudah keterlaluan, jika dia terus tidak membedakan benar dan salah, aku akan mengeluarkannya dari keluarga Bai Ye. Dia ingin membunuh, orang lain ingin hidup, membunuhnya. Bukan masalah kecil, aku akan memperingatkan adik ketigaku. Bai Yeji mengangkat kedua tangannya. Seolah merasakan sisa kehangatan, begitu dia melihatnya, dia terus teringat. Bayangan itu, mata seperti genangan air, bibir lembut. Bahkan lidah ular merah muda yang sedikit menjulur, Bai Yeji bahkan secara memalukan, merasakan reaksi fisik padanya. Dia duduk di sofa dengan gelisah, takut Lian Nuo, yang membencinya seperti dia, akan menyadari keanehannya. Setelah Lian Nuo membawanya pergi, dia dengan kesal merusak rambutnya yang acak-acakan, menutup peringatan otak jantung yang tingkat ketidakstabilannya 99%. Dia mengeluarkan pengorbanan tekad yang telah disiapkan Wen Han untuknya, seolah-olah disuntikan. Emosi yang menyebalkan perlahan mereda, pengorbanan tekad setara dengan obat penghilang rasa sakit, hanya untuk sementara. Jika dia kehilangan kendali lagi, tingkat ketidakstabilannya bisa mencapai 100% kapan saja, dan dia juga menghadapi risiko kematian. Di ruang istirahat, Di Xiao duduk diam di tempat tidur, bulu matanya yang terkulai menutupi sudut matanya yang sedikit memerah. Jejak telapak tangan ungu merah di bibirnya yang pucat sangat mencolok, dia menciumnya dengan paksa pada pertemuan pertama mereka. Dan merebut ciuman pertamanya,
Seharusnya, dia bahagia melihatnya menerima hukuman yang pantas. Tapi melihatnya diangkat oleh Wen Han, rapuh seperti sekarang. Dia tidak bisa mengendalikan pandangannya, tanpa sadar ingin peduli padanya. Di Xiao merasakan Wen Han mendekat. Dia membungkuk, menggunakan ujung jarinya yang dilapisi salep, mengoleskan obat sedikit demi sedikit untuknya. Orang itu adalah kakakmu. Dia sebelumnya mendengar dia memanggil salah satu dari mereka, kakak. Tapi tidak yakin apakah dia saudara tiri. Kalian berdua benar-benar sama menjijikannya. Di Xiao menatapnya dengan marah, membuka tangannya. Bukan karena aku membenci wanita ini? Kalau begitu kenapa kamu masih mengobatiku? Lian Nuo, mendengar ini, agak enggan, dan detik berikutnya dia memperkuat cengkeramannya. Apakah kamu juga ingin mencekikku seperti dia? Leherku terasa seperti dipatahkan dari pinggang. Dia tidak perlu bercermin untuk mengetahui betapa seriusnya lukanya, mungkin itu terlalu menyakitkan. Air mata di Qiao mengalir tak terkendali, tetesan air kristal bercampur di punggung tangan yang sedang mengoleskan obat untuk di Qiao. Wajah kecil wanita ini penuh rasa sakit, situasi mendadak di depannya membuat Lian Nuo panik. Tapi hanya bisa membela diri dengan berkata, aku tidak sedingin dia. Bai Ye Lian Nuo belum pernah melihat wanita ini menangis sebelumnya. Jika biasanya, dia sudah lama memarahi wanita ini sampai tidak berani muncul di depannya lagi. Tapi kali ini melihat wanita kecil ini menangis, dia hanya ingin menyuruhnya berhenti menangis. Pria beruang kebanyakan tinggi dan kuat. Bai Ye Lian Nuo memilih kemeja putih, ditambah ikat pinggang ramping berwarna senada, meletakkannya di depan Li Qiao. Pakaian untukmu, tidak ada sepatu yang cocok untukmu di sini. Saat kembali ke Blue Star, aku akan mencarikan sepatu untukmu. Kemeja pria beruang itu sangat besar. Li Qiao mengenakannya seperti mengenakan gaun terusan bersiluet A, hanya saja bagian bawahnya kosong, terasa agak tidak aman. Lian Nuo melangkah maju, mengangkat wanita ini dengan satu tangan, gerakan ini menimbulkan seruan dari samping. Tetapi segera mereda, jarak yang tiba-tiba diperpendek, dan yang mendarat dengan kokoh di pahanya. Dengan lengan yang menopang, Li Qiao dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya yang kecil, ketakutan dan gugup. Jantungnya berdetak kencang, pria yang memeluknya sengaja menjelaskan kepadanya. Kamu tidak memakai sepatu. Aku akan membawamu ke sana. Aroma pria beruang asing menyerbu persepsinya, Li Qiao takut nyawanya akan terancam. Terpaksa menahan diri untuk sementara. Bukankah kamu membenci wanita ini? Menghadapi pertanyaannya. Bai Ye Lian Nuo dengan dingin mengucapkan dua kata. Membenci. Tetapi dia sama sekali tidak berniat menurunkannya. Sebaliknya, dia memeluknya lebih erat, di pusat, di dalam gedung pencakar langit yang penuh dengan teknologi futuristik. Komandan Bai Yeji, Jenderal Lian, Raja mengundang Anda. Silakan ikut saya. Pelayan yang mengenakan setelan jas berkata dengan hormat kepada mereka. Lian sedikit enggan untuk melepaskan, wanita kecil yang menawan dalam pelukannya, tanahnya begitu dingin. Kakinya yang telanjang akan merusak tubuhnya. King Xiu, seorang penjaga berseragam biru, tiba-tiba muncul. Serahkan padaku, Jenderal. Kami akan merawat wanita ini dengan baik. Pakaian biru resmi. Ini adalah simbol-simbol. Simbol, semua didedikasikan untuk melindungi wanita ini. Pasukan penjaga simbol didirikan untuk melindungi hak-hak wanita ini. Konon, dia datang dari cabang utama simbol. Kepala Hei Chuan Che, berambut coklat, tinggi, dan dihormati, bahkan sedikit. Saya kepala simbol, Hei Chuan Che. Tolong biarkan kami merawat wanita ini dengan baik. Hei Chuan menatap Li Qiao yang patuh, kagum di dalam hatinya. Dia benar-benar cantik. Namun meski begitu, Lian Nuo tetap tidak tergerak, malah semakin mengencangkan lengan bajunya. Segera, orang-orang dari Cilian datang dengan tergesa-gesa membawa sepatu kulit kecil. Gadis ini. Tolong angkat kaki kiri Anda yang mulia. Wajah Li Qiao memerah dengan cepat, dia bergegas menghentikan mereka. Tidak perlu merepotkan kalian, aku bisa melakukannya sendiri. Petugas Cilian yang ditolak. Matanya langsung terdiam, Bai Ye Lian Nuo mengira wanita ini tidak menyukainya. Jadi dia secara pribadi membawanya ke tempat yang mulia. Bagaimana mungkin wanita bangsawan Li bisa memakai sepatu sendiri? Dia memegang pergelangan kaki wanita cantik itu, dengan sopan membantunya mengenakan sepatunya. Li Qiao terkejut dengan tindakan penanggung jawab Lilian, menatapnya dengan mata coklat yang penuh kekaguman, bahkan tidak bisa berbicara. Wanita yang mengenakan setelan jas itu mendesak lagi. Mata coklatnya menatap ke atas, bahkan tidak bisa berkata-kata lagi. Wanita berseragam jas itu mendesak lagi. Jenderal Lian Nuo, Komandan Bai Yeji, Raja masih menunggu. Wen Han, jaga Xiao Qianwu. Sebelum Lian Nuo pergi, Bai Yeji melirik Li Qiao lagi. Nona tersayang, tolong ikuti kami. Li Qiao dipandu untuk duduk di sofa. Aku sudah memperkenalkan diri, Bai Yeji. Pasti kau sudah tahu. Li Qiao mengangguk, menjabat tangannya yang terulur dengan sopan. Bai Yeji menarik senyumnya, izinkan saya memperkenalkan diri lebih detail, saya adalah penanggung jawab Cilian. Mengelola data semua gadis pelayan kekaisaran,
dan mengetahui nama, penampilan, serta semua informasi mereka. Tapi saya belum pernah bertemu Nona Li Qiao. Begitu ucapnya, bahkan Wen Han, yang berdiri di dekat pintu, menatapnya dengan saksama. Li Qiao mengambil kopi yang disajikan robot. Dia meminumnya dengan gelisah. Dia tersenyum tipis, memperhatikan Li Qiao yang gugup. Bicaralah, dari mana sebenarnya kau muncul, dan bagaimana kau bisa muncul di medan perang antara Kekaisaran dan Rasa Rangga, dan dibawa kembali oleh jenderal dengan selamat? Li Qiao mengatupkan bibirnya, menyilangkan tangan dengan gugup. Aku lupa. Saat aku bangun, aku sudah berada di medan perang. Di mana pusat otakku? Siapa yang terluka? Saat Bai Ye Liannuo datang bersama Bai Ye Ji, jawaban ini jauh lebih baik daripada berbohong. Tidak ingat kejadian sebelumnya, tidak pernah tinggal di Kekaisaran, Bai Ye Liannuo seolah-olah. Informasi penting apa yang ditangkap, dia sama sekali bukan dari kelompok Kekaisaran yang mengaguminya, bahkan rela melakukan segalanya untuk mendapatkan wanita itu. Wanita itu tidak mengenalnya sama sekali sebelumnya. Bagaimana mungkin ada cinta? Penipu ini, wajah Bai Ye Liannuo berubah gelap seperti dasar panci seketika. Bai Ye Wen Han mencibir dingin. Semua tidak ingat? Justru melupakan segalanya. Tetapi dia masih ingat namanya. Seorang wanita yang rapuh karena beberapa kecelakaan. Bisa saja dia tiba-tiba amnesia, lagi pula wanita di Kekaisaran jarang ada, bahkan jika Nona Li Qiao tidak punya asal-usul. Kekaisaran juga bisa membuatkan arsip baru untuknya, dan membiarkannya hidup aman di Didu, melindungi keselamatannya. Wen Han mendengus, bagaimana jika dia mengulangi kesalahan yang sama? Hei Chuanche berkata kembali. Nanti bawa wanita ini untuk tes fisik, apakah benar? Hasilnya akan segera diketahui. Lagi pula Nona Li Qiao penurut dan manis. Sekilas dia bukan orang yang memiliki ekspresi sedih. Li Qiao mendongak memandang Hei Chuanche yang sebelumnya menanyainya dengan serius. Sekarang tiba-tiba membela dia. Hei Chuanche, pria di dunia ini semuanya aneh, punya dua wajah. Pergi sebentar dengarkan, para netizen akan mengumumkannya. Liannuo berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar lebih dulu. Li Qiao berdiri, mengikuti mereka dari belakang. Raja dunia ini, kalau-kalau dia tanpa sengaja menemukan petunjuk tentang artefak Liuli. Begitu Li Qiao masuk ke ruang istirahat, dia terikat dengan sistem, hanya dengan mendapatkan artefak Liuli. Untuk bisa kembali ke dunia nyata. Di lobi, penjaga sedang duduk di sana, terlihat tua. Seorang kakek berambut putih keabuan. Saat melihatnya, mata keruhnya berbinar. Jadi kau wanita yang dibawa Liannuo? Li Qiao dibawa ke tengah lobi oleh Bai Ye Ji, di bawah tatapan banyak orang. Dia mengangguk dengan gugup. Mana otak MU? Wen Han duduk di sebelah kiri Bai Ye Liannuo. Ia menatap pergelangan tangan Liannuo yang kosong, dan bertanya secara naluriah. Lalu, seorang pria beruang yang jeli menyadari bahwa mengapa dewi kecil ini tidak ada sama sekali. Bai Ye Liannuo bangkit dari kursinya. Menyerang ribuan iblis yang mengepung, bawahan secara tidak sengaja membawa jenazah Qi dalam perang, dan belum sempat mengurusnya. Segera setelah itu, seorang pelayan membawa 2 potong otak jantung, dan membawanya ke depan Bai Ye Liannuo. Saat Bai Ye Liannuo mengenakan otak jantung, sebuah laporan elektronik meledakkan seluruh auditorium kesadaran, mendeteksi perubahan kendali boneka beruang menjadi 0%. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke dewi kecil yang berdiri di samping Bai Ye Liannuo. Pandangan mereka bergeser di antara keduanya. Wen Han dan Bai Ye Ji berdiri dengan kaget. Liannuo benar-benar melakukan hal paling primitif dengan dewi kecil ini. Saat itu, seorang pria berambut merah dan berbibir merah tiba-tiba bertanya. Bai Ye Liannuo, di mana otak jantungmu? Dan Raja Penjaga jelas sangat peduli dengan otak jantung Liannuo. Dia membanting tongkatnya ke tanah dengan keras. Seorang tentara beruang tidak bisa melindungi otak jantungnya sendiri. Semuanya digunakan olehku untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Raja Penjaga Bai Ye menyela, karena sudah selesai, maka dewi kecil Li Qiao akan dialokasikan terlebih dahulu ke keluarga Bai Ye. Segera, gadis kecil itu akan menjadi milik keluarga mereka. Otak jantungnya ada padaku. Li Qiao membuka telapak tangannya, dan otak jantung emas muncul di telapak tangannya. Bai Ye Ji dan Wen Han jelas tidak bisa menahan diri lagi. Dengan wajah tegang, Liannuo tidak hanya mengkhianati mereka terlebih dahulu, tetapi juga menyembunyikan masalah ini. Bai Ye Liannuo, kamu mempersembahkan otak jantungmu kepada dewi kecil. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Menghadapi pertanyaan raja, Liannuo membuka mulutnya, semuanya tampak sedikit membingungkan. Tetapi dia masih menjelaskan, bukan dia yang memberikannya kepadaku. Tetapi ketika kami terisolasi di medan perang, kami berdua tidak memiliki takdir. Otak jantungnya digunakan olehku untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Raja Penjaga Bai Ye menyela, karena sudah selesai. Maka dewi kecil Li Qiao akan dialokasikan terlebih dahulu ke keluarga Bai Ye. Saat itu, sebuah kotak dialog muncul di depan Li Qiao. Babak pertama, keluarga Bai Ye, dalam 5 detik, kotak dialog menghilang seolah-olah tidak ada.
Bahkan dengan efek suara game. Saat dia sedikit bingung dengan petunjuk sistem, dia kebetulan melihat di kursi penonton. Ada papan bertuliskan keluarga Bai Ye. Dan duduk di tempat keluarga Bai Ye adalah dua malaikat hitam putih yang membenci Dewi kecil. Dan hampir mencekiknya. Ketika dia memikirkan nama pria yang berdiri di sampingnya saat ini, Bai Ye Lianuo. Kabar baik, ada petunjuk. Kabar buruknya adalah dia harus berpindah-pindah untuk mendapatkan item, dan mendekati Bai Ye Lianuo dan yang lainnya yang membenci Dewi kecil. Li Qiao menutup matanya dengan egois. Tidak apa-apa, demi hidupku, aku harus bertahan hidup. Setelah Wang Yu dan yang lainnya pergi, Li Qiao melihat Lianuo yang tampak tidak enak badan. Ini untukmu. Tapi pria itu tidak menerima lencana baru yang disodorkan Li Qiao. Bagi saya sudah tidak berguna. Kalau kau tidak mau, jual saja. Lagi pula, itu adalah bongkahan emas besar milik Chen Diandian. Bai Yeji berjalan ke depan Bai Ye Lianuo. Tidak berniat menjelaskan pada kami. Bai Ye Wenhan berdiri di samping, juga menunggu jawaban Lianuo. Bai Ye Lianuo terdiam. Ini semua kesalahpahaman. Kami tidak saling mengikat. Apa? Orang-orang dari ras mikrobial di dekatnya mendengar dengan jelas kalimat ini. Dia segera terbang mendekat. Tidak saling mengikat? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Bai Ye Lianuo mengangkat alisnya. Tatapan di matanya sedikit bergeser, jangan kira aku tidak tahu. Kau menunjukkan rencanamu dengan lencana, roh hidup itu kesal sampai mengatupkan giginya. Bai Ye Wenhan tidak peduli. Sengaja berkata di depan roh hidup saat pergi, rambut merah itu masih ingin merebut wanita ini dari kita. Apakah otakmu bisa berpikir? Roh hidup tidak tahan lagi. Bai Ye Wenhan, kau dengan rambut perak menganggap dirimu bangsawan? Seekor ular busuk, orang yang dimarahi pergi bersama wanita ini, tidak ada yang mau memperhatikannya. Keluarga roh hidup mereka hanya beranggotakan 4 orang. Melawan 6 orang Bai Ye, peluang menang agak tipis. Namun jika bekerja sama dengan keluarga Hilian, peluang menang pasti ada. Saat ini Hilian Siusi sedang merapikan bulunya dengan anggun. Roh hidup menopang tangannya di atas meja di depan Hilian Siusi. Tertarik bekerja sama untuk merebut putri kecil itu, Hilian Siusi terus merapikan pakaiannya dengan anggun. Setelah selesai, dia kemudian berkata dengan kasar kepada bocah berambut merah yang sombong, membosankan. Roh hidup sangat membenci Hilian Siusi. Sikap angku ini, bukankah dia hanya seekor kucing busuk? Aku benar-benar ingin menghancurkan kacamata itu sampai kapan keluarga Hilian tidak tertarik. Keluarga Wei Sheng kami akan merebutnya sendiri. Li Qiao ditarik pergi dengan sedih oleh Bai Yeji. Tepat saat dia hampir keluar dari gedung, dia tiba-tiba dihentikan oleh Hei Chuanche dan sekelompok orang. Nona Li Qiao belum menjalani pemeriksaan. Mohon tunggu sebentar. Lantai 2 pusat. Sebuah mesin memindai seluruh tubuh Li Qiao. Pemeriksaan, darah normal, fisik normal, plastik normal, sistem gen gravitasi nol. Hasil deteksi, gadis tersayang. Mendengar hasil pemeriksaan. Kilatan cahaya melintas di mata Bai Yeji dan Hei Chuanche. Gadis tersayang dibagi menjadi 3 jenis. Gadis tersayang cacat, gadis tersayang normal, gadis tersayang berharga. Dan Li Qiao adalah gadis tersayang berharga penjaga kekaisaran. Hei Chuanche menoleh ke Bai Yeji. Gadis tersayang itu lemah. Kalian harus menjaganya baik-baik. Terutama pelayan kesayangan, terima kasih atas pengingatnya, kami akan melakukannya. Bai Yeji berjalan mendekat, tubuhnya yang tinggi menutupi Li Qiao, mengurungnya dalam pelukannya. Aku tidak mau menyentuh pelayan yang membuatku kesal. Di benak Li Qiao, tanpa sadar muncul tatapan dingin Bai Yeji. Dia mengatakan kalimat ini, seketika membungkuk dan melarikan diri dari pelukannya, bergerak dengan lancar melakukan gerakan Tai Chi. Bai Yeji melihat gerakannya, mengerutkan kening, tetapi tidak maju. Terhadap tindakan Bai Yeji, Hei Chuan mengerutkan kening tanpa sadar. Dia melihat pelayan kecil itu. Dengan kesungguhan yang ekstrim di matanya, jika Nona Li Qiao menghadapi kesulitan di masa depan, Anda bisa mencariku. Apakah kamu membenci pelayan? Hei Chuan tidak begitu mengerti, mengapa dia bertanya seperti itu. Tidak membenci. Kalau begitu baiklah, terima kasih. Aku akan melakukannya. Li Qiao tersenyum manis, melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Hei Chuan. Tapi di dalam hatinya, itu sudah menjadi lautan kesedihan yang tak berujung. Rasanya seperti melaporkan bahwa seseorang mencekiknya. Tapi untuk mendapatkan rumor. Untuk sementara, dia tidak bisa membuat keributan. Bai Ye Lianuo duduk di pesawat ruang angkasa bundar, seperti pelayan kecil yang berdiri di tangga darurat, mengulurkan tangannya. Li Qiao tidak berani meletakkan tangannya di tangan Lianuo yang terulur, tetapi pergelangan tangannya ditarik oleh Lianuo dan dia diseret masuk. Kepalanya berulang kali membentur dada pria yang kuat. Tubuhnya terpaksa dipeluk olehnya. Pria itu sedang waspada melihat sesuatu. Bai Ye Lianuo tidak tahu apa yang terjadi. Meskipun tingkat kekacauan fisiknya saat ini telah mencapai 0%, kegelisahan tubuhnya masih seperti 90%, bahkan lebih. Li Qiao tertahan dalam pelukannya,
benar-benar kelemahannya. Apakah dia gila? Aku katakan padamu. Jangan bertindak kurang ajar. Bai Yeji dan Bai Ye Wenhan mengamati Lian Nuo. Operasi ini membuat seluruh bintang terkejut. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan Lian Nuo yang membenci pelayan melakukan hal seperti ini pada pelayan. Bai Yeji memegang pergelangan tangan pelayan kecil itu, merebutnya dari pelukan Lian Nuo. Ternyata memeluk pelayan kecil terasa seperti ini. Suara Li Qiao terdengar takut-takut, khawatir akan mengatakan sesuatu yang membuatnya semakin gila. Bai Yeji tiba-tiba menunjukkan taringnya. Lian Nuo, bukankah kamu bilang darah pelayan bisa menghilangkan kekacauan gadis beruang? Kalau begitu aku akan mencobanya sekarang. Pelayan dipeluk oleh kakaknya. Seringai dingin Lian Nuo samar-samar menunjukkan rona merah. Emosi yang kompleks melonjak di matanya. Itu adalah keinginan ekstrim di hatinya yang bergejolak. Dia menoleh ke samping. Menyembunyikan emosi kotornya, tidak ingin lagi melihat kedua orang dalam posisi ambigu itu. Segera. Tingkat kekacauan Bai Yeji menjadi 0%. Li Qiao merasa pandangannya kabur. Dia belum sempat melihat dengan jelas. Di dalam kapal, semuanya menjadi gelap. Bai Yeji melirik Qian'u yang pingsan. Bagaimana kau tahu darah Qian'u bisa menghilangkan keadaan lepas kendali? 3 menit kemudian. Dari mulut Lian Nuo, aku tahu itu datang dari daerah itu. Wenhan baunya sampai-sampai dia tidak tahu di mana rumahnya. Kau percaya dia ingin menjadi Tuan CMU? Otakmu di medan perang telah diatur ulang sampai kau memakannya? Bai Yeji terkejut. Kalian berciuman? Ini pertanyaan macam apa yang berantakan? Menurutku otak kakakmu juga dimakan. Setelah Wenhan mengatakan ini, kapal baru saja tiba di kastil. Bai Ye Zhongsheng, yang tadinya duduk di ruang tamu, melihat mereka datang. Cepatlah menyambutnya, rambut panjang biru tua tergerai di tubuhnya, sangat imut. Siapa dia? Qian'u kecil dan Yan Xie bersandar di pelukan pria itu. Dia sangat imut, tapi kenapa tubuhnya berlumuran darah? Lian Nuo memeluk Qian'u naik ke atas. Dia meletakkannya di kamar tidur yang sudah disiapkan. Zhongsheng, dia adalah spesies berbahaya yang kuceritakan padamu. Jauhi dia. Wenhan menghalangi Zhongsheng, mencoba membawanya pergi. Dia terlihat lebih imut dariku. Bagaimana bisa berbahaya? Zhongsheng tampak tidak puas dan menatapnya. Ingin mengikuti Lian Nuo ke kamar tidur, Wenhan memperingatkan lagi, jangan pernah mendekatinya. Kalau tidak, kau akan bernasib buruk, dia akan menipu hatimu, lalu membuangmu. Akhirnya kehilangan segalanya, jatuh ke kota bawah tanah, hidup seperti orang asing. Bulu di mulut Zhongsheng seketika berubah menjadi waspada, bahkan di belakang telinganya yang indah muncul kilauan biru. Melihat adiknya tidak lagi berniat masuk ke kamar Qian'u, Wenhan mengusap kepalanya. Kepala kecil Zhongsheng seketika terkulai, dia benci diperlakukan seperti anak kecil oleh kakaknya. Larut malam, 2 kepala berbulu muncul di samping ranjang Li Qiao, terlihat sangat menggoda untuk digigit. Zhongsheng berpikir begitu, dan melakukannya. Tepat saat taringnya hampir menyentuh kulit. Zhongsheng tiba-tiba berhenti, terlihat sedikit bingung, Qian'u kecil terlihat begitu cantik. Jika digigit di pipinya, itu akan membuatnya tidak cantik. Dia melihat sekeliling lagi. Memegang pakaian sutra putih Qian'u dengan kedua tangan, Zhongsheng tidak bisa menahan lagi, dan menggigitnya. Kaki panjangnya juga tidak bisa dikendalikan, berubah menjadi ekor ikan biru, berkilauan samar di bawah sinar bulan. Suara taring menembus kulit terdengar sangat jelas di kamar tidur yang gelap. Tepat setelah suara itu terdengar. Di samping itu, Bai Yeji, yang selalu memeluk boneka dan mengamati Zhongsheng dengan tenang, tiba-tiba menangis. Rambut abu-abu panjangnya yang seperti ekor serigala tersampir di bahunya, bergetar seiring isak tangisnya, membuat Zhongsheng ketakutan dan buru-buru menyingkirkan taringnya. Li Qiao terbangun saat itu, ia membuka matanya yang lemah dan mendengar suara rendah yang aneh. Zhongsheng segera menarik ekor ikannya. Baiklah, Li Qiao mengalihkan pandangannya ke pria di depannya. Siapa kau? Namaku Bai Ye Zhongsheng. Salah satu calon suamimu, ini adalah kamar tidur yang kami siapkan untukmu, mulai sekarang kau akan tinggal di sini, kakak. Kau pingsan saat datang, apa yang terjadi? Li Qiao mendongak. Pemuda itu meskipun tinggi, tetapi bertubuh kurus, terlihat sangat baik. Tidak seperti ketiganya yang bertingkah aneh, tapi gadis di sampingnya berduri. Ia mengalihkan pandangannya ke pemuda yang berlutut di samping Zhongsheng. Pemuda ini terus menatapnya, tinggi 1,9 meter memeluk boneka beruang kecil. Bagaimanapun terlihat aneh. Namanya Bai Yeji, biasanya dia suka menangis kapan saja, memeluk bonekanya sepanjang hari. Dia hanya melamun atau tinggal di rumah tidak keluar. Katanya, Bai Yeji mulai menangis lagi. Dia meneteskan mutiara kecil. Sambil membantah, itu bukan boneka tapi Lira. Dia punya nama, namanya Lira. Zhongsheng merasa sedikit kesal dengan tangisannya. Seandainya aku tahu malam ini tidak akan memanggil kakak jangan takut. Dia memang seperti itu, kau akan terbiasa jika mendengarnya berkali-kali. Jangan menangis. Lira, aku akan mengingat namanya. Sangat bagus, bonekamu sangat lucu.
Li Qiao mengucapkan nama boneka itu sekali, mengangkat tangannya, dan dengan lembut membelai kepala Bai Yezi. Benarkah? Benarkah? Mata Bai Yezi tiba-tiba melebar, menatap gadis di depannya tanpa berkedip. Seolah ingin mengukir wajahnya di dalam hatinya. Melihat interaksi mudah keduanya, Zhongsheng merasa sedikit asam. Dia adalah yang termuda di antara kami, jelas hanya lebih muda dariku sebulan, bahkan aku harus mengalahkannya. Suara Zhongsheng berhasil menarik perhatian gadis kecil itu. Kakakku bilang, dia mengalami trauma saat kecil. Makanya dia menjadi seperti ini. Saat menyebut kakaknya, suasana hati Zhongsheng yang awalnya sedikit sedih seketika berwarna. Dia mengangkat senyumnya. Kakakku bernama Bai Ye Wenhan, seorang dokter. Sangat hebat, kalian pasti sudah saling kenal. Yang satu adalah adik Bai Ye Wenhan. Yang satu lagi adalah adik Bai Ye Lianluo dan Bai Ye Ji. Ketiga orang yang berdarah dingin ini, adiknya ternyata begitu murni dan baik hati. Seperti anak kecil yang gelisah, kapan kalian diam-diam membawa gadis kecil ke rumah tanpa izinku? Tiba-tiba terdengar suara terputus-putus dari ruang tamu. Li Qiao menyingkap selimut dan berjalan ke arah pintu. Zhongsheng tampak cemas, segera bangkit dan menghentikannya. Kak, jangan pergi. Kita akan ketahuan. Dia juga tidak ingin menguping. Hanya saja mereka menyebut protagonis itu. Dia Li Qiao menepuk tangan Bel yang meraih lengannya. Jangan khawatir, aku tidak akan keluar. Dia masih harus mengumpulkan bukti untuk melaporkan ke Cilian. Saat ini, terdengar suara lain dari luar pintu. Tempat ini sama saja ada dirimu atau tidak. Xiao Qi Nu akan mengurus urusanmu lagi. Ini adalah suara yang khusus untuk Wenhan. Dia berjongkok di dekat pintu, diam-diam membuka sedikit celah pintu, dan mengintip keluar. Di ruang tamu lantai bawah, 3 pria berdiri di sofa yang berbeda. Bai Ye memperhatikan seorang pendamping bertelinga merah muda yang baru saja kembali dari luar, mengenakan seragam latihan. Bai Ye menyipitkan matanya. Bukan urusanku. Kalau begitu kenapa kalian mengirimiku pesan menyuruhku kembali? Aku tidak kembali khusus untuk mendengarkan keluhanmu. Melihat Wenhan masih ingin mengatakan sesuatu kepada Bai Ye. Sebagai kakak tertua, Bai Ye melangkah maju untuk menyela. Wenhan, jangan bicara begitu keras. Bai Ye juga adik kita, lupakan saja. Dia jarang pulang. Bagi kami, dia hanyalah orang asing. Wenhan mendengus. Ular dan rubah memang tidak cocok satu sama lain. Wenhan dan Bai Ye juga tidak terkecuali. Bagiku, kau bahkan tidak lebih baik dari orang asing. Mempersembahkan lonceng ular putih, kau ingin mati? Kepala lonceng berdering di atas Ci kecil. Kakaknya akan bertarung dengan kakak Bai Ye, tapi yang lebih menarik perhatiannya adalah Ci kecil di bawahnya sekarang. Aroma samar menyerbu inderanya. Manis tapi tidak berlebihan, dan membuat ketagihan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjongkok dan perlahan memeluk wanita kecil itu dari belakang. Dia bisa merasakan. Ia ingin berubah menjadi ekor ikan. Ia memaksa dirinya untuk tidak berubah menjadi ekor ikan. Gadis porselen tidak menyukai putri duyung. Paling membenci melihat ekor kaum putri duyung. Ia tidak boleh dibenci oleh gadis kecil itu. Ia tersadar seketika. Pinggang Li Qiao dipeluk erat, tubuh panas tiba-tiba menempel di belakangnya, membuatnya panik dan jantungnya berdebar tak karuan. Dia berusaha keras melepaskan diri, menoleh ke belakang, hanya untuk melihat dahinya, pemuda di belakangnya. Terlapisi keringat tipis halus, seolah mengerang kesakitan, peluk aku. Boleh ya, kakak Zhongsheng? Kamu tidak bisa begini. Li Qiao sangat cemas sampai hampir menangis, suaranya sedikit bergetar. Di belakang mereka, sesosok yang memeluk Wang Ou dengan erat dan tidak bergerak, diam-diam mengamati kekacauan di depan mereka. Tiba-tiba menangis terseduh-seduh, tangisan itu berhasil menarik perhatian beberapa orang di bawah. Siapa di sana? Di balik pintu berukir, Zhongsheng berlutut di tanah, memeluk erat. Xiao Qi Nu dalam pelukannya, lengannya masih melingkari pinggangnya, melihat mereka datang. Bukannya melepaskan, malah semakin erat memeluk, matanya penuh kewaspadaan menatap mereka. Mereka berpose seperti gadis imut, rambut panjang biru beruang jantan itu terjalin dengan ribuan sutra hitam wanita ini. Pemandangan di depan mata ini menusuk mata Wenhan sedalam-dalamnya seumur hidup. Apa yang kau lakukan? Tanyanya, hendak maju untuk memisahkan mereka berdua. Li Qiao terlempar, kulit kepalanya kesemutan, lepaskan aku. Bai Ye Lianluo terus mengawasi gerakan Yui, beberapa kali menahan langkah Yui yang berlebihan. Yui jangan sakiti gadis kecil itu. Dia menguntungkan kita. Yui dengan lembut mengangkat tangannya, menyisir rambut wanita ini ke belakang telinganya. Mengabaikan penampilan gadis kecil yang gemetar, di bawah sentuhannya, wajah cantik gadis kecil itu memerah samar. Sangat manis, Yui tiba-tiba merasa sedikit geli. Dia tidak melunakkan gerakannya demi Lianluo. Dia melakukannya untuk menargetkan Wenhan. Lihat sikapnya yang jijik pada wanita ini, dia pasti akan melawannya. Pada saat yang sama, Zhongsheng menyaksikan gadis kecil yang tadinya miliknya jatuh ke pelukan beruang jantan lain. Emosinya langsung runtuh. Apa yang kalian dengarkan? Ambilkan nona kecil Ci dari tanganku. Nona kecil Ci adalah milik semua orang.
Sekarang aku ingin menikah dengan wanita ini. Teriakan lonceng bergema di telinga semua orang yang hadir. Setelah mendengarnya, semua orang terkejut. Li Qiao selalu mengira mereka berdua adalah anak-anak yang lugu. Sekarang tampaknya seluruh keluarga mereka sangat menyimpang. Wen Han sangat marah hingga matanya memerah. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa adik laki-lakinya yang selalu patuh bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kupikir kau benar-benar gila. Apa kau tahu konsekuensinya jika menikah? Lonceng berteriak, tahu. Aku rela. Kau terlalu muda. Lonceng, bulu emas Wen Han, ujungnya berwarna 7 bola. Aku tidak tahu. Lonceng membantah, membuktikan dirinya kepada semua orang. Matanya yang sudah memerah mengungkapkan emosinya saat ini. Begitu melihatnya, Li Qiao dengan cepat mengalihkan pandangannya. Telinganya terasa panas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah ini bisa ditonton? Yang lain tampak tidak mendengar apa-apa. 502 tidak mengalihkan pandangan sedikit pun, hanya Bai Yeji yang menghalangi boneka kesayangannya. Wajah pucat, menarik tangan dan kakinya. 503 membuat gerakan aneh tanpa suara. Adik Wen Han, di depan wanita ini, tanpa ragu memamerkan kekuatan pria. 504 Yui tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengejek ini. Dia mendengus, ayah yang mencekik. 505 benar-benar menyedihkan. Wen Han menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menenangkan amarah di hatinya. 506 menikah dengan wanita ini, pokoknya tidak mungkin. Mendengar kalimat ini, 507 Zhongsheng, di dalam mata biru besarnya penuh ketidakpercayaan. Jelas saat wanita kecil ini pingsan, mereka semua duduk di samping tempat tidur menjaganya. 508 bahkan mengganti pakaiannya sendiri. Mereka semua bisa memilikinya. Mengapa hanya dia yang tidak bisa? 509 dada Zhongsheng bergetar hebat, rasa tertekan yang kuat membuatnya sulit bernapas, tubuhnya terhuyung ke belakang. 510 seketika, rasa panik yang luar biasa menenggelamkan Wen Han. Dia dengan cepat menangkap Zhongsheng. 511 tetapi orang di pelukannya menutup matanya. Wajahnya tanpa sedikit pun warna darah, dia sangat ketakutan. 512 bangun, Zhongsheng, jangan menakuti kakakmu. 513 cepat tuangkan air, Zhongsheng butuh air. Ekspresi Wen Han gila. 514 bergegas ke kamar mandi. Sebelum Wen Han selesai berbicara, Bai Yeji sudah mulai mengisi air di bak mandi. 515 dia pingsan. Tidak bisakah kamu memeriksanya? Li Qiao melihat orang yang masih membelenggunya, aku lebih peduli padamu. 516 manis. Suara manis membuat Li Qiao merinding. Dia sepertinya mendapat masalah. 517 adik Wen Han ingin menikah dengannya tapi membuatnya pingsan karena marah. Saat ini, Bai Yeyuyi menatap gadis kecil dalam pelukannya. 518 seberapa berharganya adik baginya. Baru saja kamu lihat. Sekarang karena kamu, adiknya pingsan. 519 hari-harimu ke depan akan sengsara. Ucapnya sambil meraih pergelangan tangannya untuk mengajaknya turun. Li Qiao meraih Bai Yeji. 520 tidak mau pergi bersamanya. Meskipun ada alasanku, penyebab Zhongsheng pingsan. 521 adalah kakaknya, Wen Han. Yuyi memandangnya dengan licik, matanya sedikit tertarik. 522 kamu tidak terlalu bodoh. Jika kamu memohon padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjagamu di masa depan. 523 dia membungkuk mendekati gadis kecil itu. Bagaimanapun, aku dan Wen Han adalah musuh bebuyutan. Orang yang paling berharap dia tidak baik adalah aku. 524 aku tidak butuh. Li Qiao menelan ludah. Ingin mengatakan sesuatu lagi tapi merasakan pusing di benaknya. 525 dalam pandangannya, sepasang mata ungu menyakitkan terus tidak mengalihkan pandangan sedikit pun. Hanya Bai Yeji yang menutupi bonekanya, wajah pucat, menarik tangan dan kakinya. Melakukan gerakan aneh tanpa suara, adik Wen Han tak sungkan menunjukkan kekuatan maskulin di depan wanita ini. Yuyi tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengejek, dia mendengus pelan, sungguh mencekik, cinta seorang ayah. Benar-benar kasihan, Wen Han menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menenangkan amarah di hatinya. Menikahi wanita ini, pokoknya tidak mungkin. Mendengar kalimat ini, Zhongsheng, rambut biru kebesarannya penuh dengan ketidakpercayaan, jelas saat wanita kecil ini pingsan, mereka semua duduk di samping tempat tidur menjaganya. Bahkan mengganti pakaiannya sendiri, mereka semua bisa memilikinya. Mengapa hanya dia yang tidak bisa? Dada Zhongsheng naik turun dengan hebat, rasa tertekan yang kuat membuatnya sesak napas, tubuhnya langsung terjatuh ke belakang. Dalam sekejap rasa panik yang luar biasa menenggelamkan Wen Han, dia dengan sangat cepat menangkap Zhongsheng. Tapi orang di pelukannya memejamkan mata rapat, wajahnya tanpa sedikit pun warna, dia sangat ketakutan. Bangun Zhongsheng, jangan menakuti kakak. Cepat nyalakan air, Zhongsheng butuh air. Wen Han terlihat gila. Bergerak cepat masuk ke kamar mandi. Sebelum Wen Han selesai bicara, Bai Yeji sudah mulai menyalakan air di bak mandi. Dia pingsan, tidak mau lihat. Li Qiao melihat orang yang masih menahannya. Aku lebih peduli padamu. Sayang, suara Anda membuat Li Qiao merinding.
Dia sepertinya punya masalah. Adik Wenhan ingin menjalin hubungan dengannya tapi malah pingsan karena marah. Saat ini, Bai Ye Yuyi melihat gadis kecil di pelukannya. Anda tadi juga melihat betapa berharganya Wenhan bagi adiknya. Sekarang adiknya koma karena Anda. Hari-harimu ke depan akan sengsara. Sambil berkata begitu, dia memegang pergelangan tangannya untuk membawanya turun. Li Qiao memegang Bai Yeji. Tidak mau pergi bersamanya. Meskipun ada alasanku, tapi menyebabkan Zhongsheng pingsan adalah kakaknya, Wenhan. Yuyi melihatnya dengan licik, sedikit rasa geli muncul di matanya. Kau tidak terlalu bodoh. Jika kau memohon padaku sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk menjagamu di masa depan. Dia membungkuk mendekati Xiao Qianwu. Bagaimanapun, Wenhan dan aku adalah musuh bebuyutan. Aku adalah orang yang paling berharap dia tidak baik-baik saja. Aku tidak membutuhkannya. Li Qiao menelan ludah, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia merasakan pusing di benaknya. Dalam pandangannya, dua mata ungu terus berkedip, menjadi sepasang. 2 pasang, 3 pasang, aura tak terkendali dari Li Qiao perlahan terbentang. Mata cerahnya juga tertutup oleh sedikit harta karun, senyum di bibir Yuyi semakin liar. Ikuti aku. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qiao mengangguk, Lian Nuo baru saja kembali. Dia melihat pemandangan Yuyi menggoda, Qi Xianwu, kecil. Satu tangan dengan mudah membelai pipi, Qi Xianwu, kecil. Senyumnya genit, dan tatapan, Qi Xianwu, kecil kosong, jelas sudah dikendalikan. Lian Nuo diam-diam keluar dari kegelapan koridor, jangan sentuh dia, Yuyi menghentikan gerakannya. Melihat Lian Nuo perlahan mendekat, dia menggoda. Ada apa? Kakak kedua tersayangku, Lian Nuo berdiri di samping, Qi Xianwu, kecil. Mengucapkan kata demi kata kepada adik keempatnya yang genit. Pasal 33 Hukum Perlindungan Qi Xianwu, dilarang bagi orang barbar untuk menggunakan pesona untuk memikat Qi Xianwu. Adapun mengingat kekaisaran setiap saat. Semuanya, lagi pula, aku belum menggunakan pesona, hanya membuatnya patuh. Setelah Yuyi selesai berbicara, ujung jarinya menyentuh dahi, Qi Xianwu. Gerakan ini membuat hati Lian Nuo merasa sedikit aneh, jangan lakukan hal-hal berisiko ini, Yuyi menarik tangannya. Dengan tangan disilangkan di depan dada, aku mengerti. Kalian memanggilku kembali. Hanya untuk menegurku. Tentu saja tidak. Kami menemukan bahwa darah Qi Xianwu dapat menghilangkan nilai kegagalan orang Xiong. Saat mendengar berita itu, reaksi pertama Yuyi adalah merasa tidak nyata. Ada begitu banyak orang Xiong yang memiliki Qi Xianwu. Mengapa aku belum pernah mendengar bahwa darah mereka dapat menghilangkan nilai kegagalan? Mata perak Lian Nuo sedikit bertemu, dibandingkan dengan bantuan Li Qiao yang berada di tempatnya. Hanya dia, hanya darahnya yang bisa. Jangan bercanda. Darah menghilangkan, apakah kesimpulan bahwa sejak zaman kuno Qi Xiong melakukan itu sia-sia? Nilai kegagalan orang Xiong 0%. Saat mendengar siaran di Mind Brain, senyum Yuyi membeku di sudut bibirnya. Nilai kegagalan yang ditampilkan di Mind Brain Lian Nuo memang 0. Aku ingat nilai kegagalanmu. Juga mendekati 98%. Dengan darah Qi Xianwu, kita tidak hanya tidak perlu menghadapi risiko menjadi pengembara kapan saja. Tetapi yang lebih penting, kita dapat sepenuhnya terbebas dari kegagalan. Dengan ujung jari Yuyi, dia menjentikan jarinya. Li Qiao menutup matanya dan jatuh ke dalam pelukannya. Kamu begitu gugup dengan Qi Xianwu, kecil. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padanya? Mendengar pertanyaan ini, Lian Nuo punggungnya menegang sesaat. Kamu akan sangat membenci seseorang yang baru kau temui beberapa kali, yang waktu bersamanya tidak lebih dari. Karena pertanyaan yang tidak jelas, kau akan mengerti semua ini, perlu diketahui. Kontak sebelumnya, ketika menghadapi tuduhan palsu yang disalahpahami, selalu diperlakukan dengan dingin. Apakah kau benar-benar tidak merasakan apa-apa pada putri kecil? Saat itu, Wenhan berlari cemas, menatap lekat putri kecil yang tertidur. Berikan dia padaku. Yuyi menolak, memeluk putri kecil dan masuk ke kamar tidur. Wenhan tiba-tiba berlari lagi ke kamar mandi tempat Zhongsheng berada, memperhatikan gerakannya. Yuyi meliriknya. Kau aneh, di bak mandi yang sangat besar. Seorang wanita berekor biru terbaring diam di tepi kolam. Zhongsheng, wanita ini tertidur. Mendengar ini, Zhongsheng, yang membelakangi Wenhan, mencium bibirnya yang penuh bekas luka. Putri kecil tidak menyukai dirinya sendiri. Ini adalah kesimpulan yang Zhongsheng dapatkan setelah menunjukkan ciri-ciri pria beruang di depannya. Mungkin, dia tidak ingin menemuimu. Wenhan menarik rambutnya yang kuning. Bagaimanapun, dia tidak benar-benar menginginkan putri kecil. Keadaan wanita ini tidak sadarkan diri, justru menguntungkannya. Baiklah, dengarkan kakakmu, kita minum ini ya. Oke, ini adalah Riene Century yang dia kembangkan sendiri. Ini dapat melindungi denyut jantung orang sepanjang waktu agar tidak menyebabkan kematian di laut. Zhongsheng masih belum bergerak.
Dia hanya bisa membuka Ariane Century dan menuangkannya ke dalam air sampai sisa roh Zhongsheng yang redup. Kembali ke warna cerahnya. Wen Han merasa lega dan pergi. Setelah Wen Han pergi, sebutir mutiara berkilauan tanpa suara masuk ke dalam air dan perlahan tenggelam ke dasar kolam. Aku dibenci. Saat itu, di kamar tidur lain, Yu Yi menggigit pergelangan tangan wanita itu dengan taringnya, mendeteksi perubahan nilai kendali menjadi 0%. Mendengar siaran otak hatinya sendiri, Yu Yi tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia bangkit dan menepuk bahu Lian Nuo. Terima kasih, Kak, aku pergi dulu. Hubungi aku kapan saja jika ada masalah. Tepat setelah Yu Yi pergi, Bai Liji tiba-tiba tidak terkendali. Dia ingin menggigit pergelangan tangan wanita itu. Lian Nuo, darah wanita ini tidak beres. Dia jelas merasakan kegelisahan di dalam tubuhnya. Seluruh pikirannya berteriak ingin mempelajari terlebih dahulu. Kedua saudara itu pergi dengan kebingungan. Saat pintu ditutup, gadis yang semula terbaring pingsan di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Sebenarnya, kemampuan kontrol Yu Yi hanya efektif sesaat baginya. Lian Nuo dan dialog-dialognya yang unggul, dia mendengar semuanya. Darah menghilangkan nilai kendali. Hanya dia, semua misteri yang tak terpecahkan kini memiliki jawaban. Dia melihat pergelangan tangannya yang digigit. Dua lubang darah sembuh dengan kecepatan yang aneh. Li Qiao bergegas ke cermin, melihat bekas gigitan sebelumnya. Tidak ada bekas luka, bahkan tidak meninggalkan bekas. Mungkinkah karena dia memasuki instance game? Sebagai karakter game, diberikan sesuatu yang mirip kemampuan super. Li Qiao mengarahkan pecahan tajam ke tempat. Bekas gigitan itu meluncur. Rasa sakit yang hebat membanjirinya, membuatnya gemetar tanpa sadar. Meskipun kamarnya kedap suara, Zhongsheng yang terbaring di kamar mandi sebelah masih bisa mendengar suara itu dengan jelas. Dia menjepit kakinya, dan bergegas ke kamar tidur Xiao Qianwu tanpa ragu. Pemandangan di depan matanya menusuk matanya dalam-dalam. Xiao Qianwu, apa yang kamu lakukan? Apakah cintanya sudah membuat Qianwu begitu jijik hingga ingin bunuh diri? Li Qiao melompat, dia buru-buru menutup lukanya. Suaranya lemah, kamu salah paham. Aku hanya tidak sengaja memecahkan gelas dan tergores. Hati Zhongsheng yang tegang sedikit mereda. Tunggu. Aku akan segera mengambil kotak P3K. Ketika Li Qiao keluar dari kamar mandi, Zhongsheng kembali dengan cepat membawa kotak P3K. Dia membuka kotak P3K dan berlutut di samping tempat tidur, mencoba dengan panik, tetapi tidak bisa menghentikan pendarahannya. Aku akan melakukannya sendiri, cepat pergi, kalau-kalau kakakmu datang. Jangan, menyadari emosinya berlebihan, Zhongsheng segera menunduk. Maksudku, jangan beritahu kakakku, aku tidak berniat memberitahu. Hanya melihat penampilan Xiao Qianwu yang sangat menolak, Zhongsheng menunduk, ekspresinya kesepian. Tapi dia tetap menyemprotkan obat ke luka itu beberapa kali. Darah yang tadinya mengalir perlahan-lahan berhenti. Lihat, sudah berhenti berdarah. Dia tersenyum lega, tetapi matanya yang memerah mengkhianatinya. Maaf, aku seharusnya tidak begitu gegabah. Orang selalu langsung membela, mencintai siapapun. Akan menunjukkan kekuatan jantan kepadanya, untuk mendapatkan semua yang benar. Dia berbicara dengan tulus. Dengan berani dia berkata, tapi aku tetap ingin bilang, aku ingin menjadi pasanganmu. Li Qiao menatap Bai Ye Zhongsheng yang berlutut di depannya, dengan wajah polos dan indah. Zhongsheng. Maaf, dengan satu kata yang ringan, suasana hati Zhongsheng langsung anjlok. Tidak apa-apa, aku tahu. Qianwu tidak menyukai manusia binatang. Li Qiao menarik pemuda yang hendak berjalan ke pintu. Kamu barusan bilang para wanita dari klan Qi tidak menyukai manusia ikan. Kenapa? Pemuda yang dipanggil itu sedikit terkejut. Ia cepat berbalik, matanya berbinar, namun hanya berbinar sesaat. Karena manusia ikan membutuhkan sumber air laut yang dalam untuk menopang hidup. Klan Qi juga sulit untuk melakukan hal-hal primitif dengan manusia ikan. Namun, lautan tercemar, sekarang hanya aku yang tersisa. Aku tahu kamu membenciku. Aku akan jarang muncul di depanmu mulai sekarang. Li Qiao merasa dirinya benar-benar bukan manusia. Wen Han adalah Wen Han. Zhongsheng adalah Zhongsheng. Tidak perlu membawa anak yang tidak bersalah ke dalam permusuhan antar tetua. Maafkan aku, Zhongsheng, membuatmu salah paham. Aku tidak bilang membenci manusia ikan. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang manusia ikan dalam dongeng dan bertanya-tanya tentang kehidupan manusia ikan di lautan. Kata-kata Klan Qi mencerahkan mata Zhongsheng. Aku pasti akan membawamu ke laut dalam, Ruan-Ruan. Kalau begitu, bisakah kita berteman? Li Qiao mengangguk perlahan. Namun, hati Zhongsheng semakin tidak aman. Selama dia masih bisa berada di sisinya, dia mengeluarkan sebuah benda seukuran ibu jari. Bentuknya seperti bambu yang mengecil. Ini adalah seruling yang diukir dengan hati-hati dari tulang manusia ikan. Selama kamu meniupnya, aku akan muncul. Kemudian dia berubah menjadi bentuk seperti berlatih dan memakai tulang seruling. Memberikannya langsung kepada gadis kecil Klan Qi untuk dipakai di lehernya. Ini adalah tulang manusia ikan yang diberikan kepada
Satu-satunya orang yang dicintai dalam hidup ini. Dia hanya ingin memberikannya kepada Li Qiao, bahkan jika tidak diterima. Apa yang sedang kalian lakukan? Sosok tinggi Wen Han tiba-tiba muncul di pintu, menatap kedua orang yang berdekatan dengan ekspresi dingin. Zhongsheng tampak tenang. Dia berjalan ke arah pintu dan berkata kepada Li Qiao, "Sampai jumpa besok." Ruangan itu menjadi gelap. Li Qiao yang terbaring di tempat tidur, di benaknya terlintas beberapa fragmen tentang Zhongsheng. Di bawah sinar bulan, Zhongsheng berbaring di tepi tempat tidur. Ekor ikan biru berkilauan memesona, seperti permata, memancarkan cahaya lembut. Dia berkata padanya, bagi manusia ikan, memegang ekornya adalah tanggapan paling langsung atas cintanya. Dia melihat tangannya sendiri, membelai ekor ikan biru. Sentuhannya nyata, dingin, perlahan-lahan. Dia tidak bisa lagi menahan kantuk dan tertidur. Yang tidak diperhatikan Li Qiao adalah perban melilit pergelangan tangan yang membelai manusia ikan. Pola yang terikat sama persis dengan ciuman Zhongsheng malam ini. "Zhongsheng, apa yang kamu lakukan di kamar tidur kelanci?" Zhongsheng menghalangi pintu. Dia bahkan tidak memberi Wen Han tatapan sedikit pun. Sikapnya yang seolah ingin membatasi diri membuat amarah Wen Han di dalam hati. Dia memaksakan dirinya untuk tenang. "Apakah kakak terlalu memanjakanmu? Jadi kamu tidak mendengarkan kakak? Darah wanita ini dapat menghilangkan ketidakmampuan serangga jantan, kami tidak perlu mengambil risiko. Terlibat dengan wanita ini, terlebih lagi, kakak dan adikmu semua membenci wanita ini." Zhongsheng tiba-tiba membuka matanya yang besar seperti lonceng tembaga. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Wen Han. Matanya penuh kepastian. "Laut tercemar, sekarang hanya ada aku satu putri duyung. Kakak, kalian semua membenci wanita ini, haruskah aku juga sama seperti kalian? Aku tidak ingin ras putri duyung punah." Kepunahan? Zhongsheng sebenarnya tidak peduli. Zhongsheng sebenarnya tidak peduli. Dia hanya bisa memilih alasan rendah ini. Pupil emas Wen Han berkedip ragu. Zhongsheng menghela napas. "Jika kamu menjadi binatang liar, aku tidak akan melepaskan wanita ini." Zhongsheng jelas mabuk oleh wanita ini. Dia tidak akan bangun sampai saat terakhir. Dia tidak akan membiarkan adik laki-lakinya jatuh ke dalam perangkap wanita ini. Suatu hari, Li Qiao terbangun karena panas. Begitu dia membuka matanya, dia bertemu sepasang mata perak. Pria itu tiba-tiba mencium bibirnya. Dia hanya bisa melihat pupil tembaga Lian Nuo yang dalam dan rambut perak halus. "Ini adalah hukuman untukmu." Ada masalah? Li Qiao ingin melepaskan diri. Tapi semuanya sia-sia, terpaksa menanggung kekejaman pria itu. "Apa yang kalian lakukan?" Suara yang tiba-tiba muncul membuat Lian Nuo sadar dari mimpi. Bai Yeji melepas pijamannya semalam, mengenakan pakaian pang gelap. Berdiri di ambang pintu, pupil ungu gelap tanpa jiwa tiba-tiba memiliki emosi yang sakit-sakitan. Lian Nuo tahu, adiknya kambuh lagi. Dia meletakkan boneka di tangannya. Dia menenangkan Bai Yeji dan membawanya keluar. Gadis kecil itu sakit. Kakak hanya mengobatinya. Lian Nuo berbohong tanpa mengubah ekspresi. Bai Yeji mengangkat bonekanya tinggi-tinggi. "Aku juga mau mengobati gadis kecil itu." Li Qiao yang duduk di ranjang mengerti apa yang ingin dilakukan Bai Yeji. Dia menyeka mulutnya sembarangan. "Lian Nuo, tunggu saja. Aku akan segera melaporkanmu ke Lian Nuo karena menyakiti gadis kecil itu." Dia berkata lebih dulu, lalu dengan cepat berlari ke arah pintu keluar. Namun dia ditangkap dengan mudah oleh Lian Nuo. "Jika kau pergi, aku akan mengungkap rahasia darahmu." Saat itu, semua pria beruang yang kehilangan kendali akan membutuhkan darahmu untuk menghilangkan ketidakstabilan. Sebagai pengingat, ada 1 juta pria beruang kekaisaran. Wajah Li Qiao seketika pucat pasi. Jika nilai darahnya bocor, semua pria beruang di bumi biru akan mengincar darahnya. Hilangkan kendali diri. Kalau begitu tidak akan ada hukum pelindung wanita ini. Yang menantinya adalah diperlakukan sebagai wadah, terus-menerus diekstraksi darahnya. "Aku menyarankanmu untuk patuh." Lian Nuo dengan lembut menyentuh wajahnya, lalu menarik Bai Yeji yang sakit parah dan pergi. Li Qiao duduk tak berdaya di tanah. Bagaimana sistem bisa menemukan Liu Li? Petunjuknya hanya keluarga Bai Ye. Tapi Liu Li sebenarnya apa? Setelah beberapa saat, Bai Yeji, yang dibawa pergi oleh Lian Nuo, mengulurkan tangan ke arah Li Qiao. "Ayo pergi." Li Qiao mendongak, ekspresinya agak muram. "Mawar yang kutanam sudah mekar. Aku ingin memberimu beberapa tangkai." Li Qiao melihat telapak tangan Bai Yeji yang pucat. Dia tidak memberinya tangan. Dia sedang tidak ingin. Bai Yeji mengulangi lagi. "Ayo pergi." "Tidak bisa." Akhirnya seseorang bergegas masuk dengan terengah-engah, mendorong Bai Yeji yang duduk di sebelah Li Qiao ke tanah. "Kamu tidak bisa pergi bersamanya. Dia hanyalah monster." Bai Yeji sama sekali tidak seperti yang terlihat di permukaan penampilan lemah ini. "Dia akan membunuhmu." Setelah berbicara, Zhongsheng tiba-tiba bergegas ke depan Bai Yeji. Menarik kerah bajunya, dia meninjunya dengan keras. Bai Yeji sama sekali tidak melawan.
Dia dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Zhongsheng dengan suara dong yang keras, membuat pupil mata Li Qiao membesar. Dia bergegas, meraih lengan Zhongsheng. Jangan memukul lagi, Zhongsheng. Bai Yezi memunguti mulutnya sendiri pada saat pertama kali, lalu bersembunyi di sudut. Menangis sambil gemetar. Ada apa denganmu, Zhongsheng? Bukankah kita sahabat terbaik? Penampilan rapuh Bai Yezi yang terluka membuat Zhongsheng kembali sadar dengan amarah histeris. Zhongsheng menatap tangannya yang gemetar hebat dengan tatapan kosong, sampai dia ditangkap oleh Xiao Qianwu. Tangan yang hangat memeganginya hingga getaran itu berhenti. Li Qiao menatap dengan cemas. Bai Ye Lianwo yang tampak sedikit tidak baik meminta maaf, menunjuk. Saya sedikit kehilangan kendali. Lianwo melangkah maju, mengulurkan tangannya padanya. Bai Ye Jin ragu sejenak, tetapi kemudian meraih tangan Li Qiao yang terulur. Bai Ye Jin bangkit. Mata Bai Ye Jin tertunduk, seolah diselimuti kabut tipis. Kalau begitu, mari kita pergi melihat mawar bersama. Dia memaksakan senyum tipis. Mungkin karena sudah lama tidak tersenyum, otot-otot di sudut bibirnya terasa kaku. Baik, tunggu sebentar. Kami akan segera datang. Saat pandangannya melewati bekas luka di wajahnya, rasa bersalah muncul di mata Li Qiao. Li Qiao menatap Bai Ye Jin yang menjawab. Menghela napas, dia bangkit untuk berganti pakaian. Bagus juga untuk keluar jalan-jalan. Siapa tahu ada petunjuk. Lautan mawar yang tak terlupakan indah sekali, sampai membuat sesak napas. Li Qiao mengikuti di belakang Bai Ye Jin. Melirik waspada ke sekeliling, Bai Ye Jin berjalan di depan, Li Qiao mengikutinya dari belakang. Orang di barisan belakang itu sungguh merepotkan, waktu terus berjalan. Bai Ye Jin masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Langit yang tadinya terang benderang tiba-tiba menjadi mendung. Sekeliling semakin sunyi. Begitu sunyi hingga hanya terdengar suara napas dan langkah kaki mereka. Li Qiao menghela napas lega, betisnya yang agak kaku terasa membaik. Apa Bai Ye Jin belum tiba? Dia hampir sampai. Bai Ye Jin tidak menoleh. Li Qiao mengembuskan napas, bersiap mengangkat kakinya untuk terus mengikutinya. Tapi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang. Li Qiao menghilang. Bai Ye Jin, yang tadinya sudah berjalan menjauh, tiba-tiba muncul di belakangnya dan memanggil dengan lembut. Dia mungkin tersesat tanpa sengaja, hanya ada satu jalan ini, jalanannya sempit. Kamu ikuti saja aku di sini, kamu bisa lihat dari jauh. Bagaimana bisa tersesat? Li Qiao jelas tidak percaya. Apa kau begitu khawatir pada orang itu? Bai Ye Jin tiba-tiba mendekat, wajahnya berubah mengerikan. Bagus sekali. Akhirnya tidak ada yang akan mengganggu kita berdua. Li Qiao merasakan dingin di punggungnya. Dia menepis tangan pucat Bai Ye Jin. Dia berlari sekuat tenaga menuju jalan asal. Tapi mawar di depannya tiba-tiba berubah menjadi setinggi 3 meter. Menghalangi jalan. Bai Ye Jin, apa yang kau lakukan pada Li Qiao? Bai Ye Jin mendekat selangkah demi selangkah. Kenapa kau ingin lari? Aku sangat marah. Juga, jangan sebut dia. Saat dia berbalik, mawar bermunculan dari tanah dan membentuk jaring besar, menahan Li Qiao dengan kuat. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang menarik? Di balik Bai Ye Zi, tumbuh sepasang sayap kupu-kupu abu-abu keunguan, mendekatkan kepala berbulunya ke sisi Qianwu kecil. Rasanya nyaman sekali dielus kepalanya. Dia sangat ingin dielus lagi oleh Qianwu kecil. Gadis itu berjuang lemah. Bai Ye Zi, pupil matanya yang ungu perlahan berubah menjadi merah darah. Di benaknya muncul Qianwu kecil. Ekspresi uniknya saat dicium paksa oleh Bai Ye Lian. Mawar dari bawah ke atas. Membungkus keduanya dengan rapat. Dia meniru penampilan Bai Ye Lian dengan kasar, memeluk Qianwu kecil. Namun, perjuangan Qianwu kecil membuat kegelapan muncul di matanya. Dengan sakit-sakitan, dia meletakkan tangannya di leher Qianwu kecil, sampai Qianwu kecil mencekiknya hingga pingsan. Barulah dia tersenyum puas. Zhongsheng selalu mengikuti wanita ini di belakangnya, pupil mata biru besarnya seolah tertutup kabut. Perlahan, dia seolah dipanggil oleh sesuatu. Berhenti dengan kaku, Bai Ye Zi justru mengulurkan tentakelnya. Ke arahnya, Zhongsheng mengulurkan jari-jarinya yang ramping, meremukan kupu-kupu di bahunya dengan keras. Pupil matanya bergetar, dia menendang keras orang yang berbaring di atas Qianwu kecil hingga terlempar. Tetapi setelah melihat bahwa Qianwu kecil tidak terluka sama sekali, Zhongsheng akhirnya merasa lega. Dia melompat ke punggung Bai Ye Zi. Merobek sayapnya dengan ganas, aku akan membunuhmu. Bai Ye Zi memiliki titik kejam tertentu. Rasa sakit yang hebat membuatnya menggoreskan kukunya ke tanah hingga berdarah. Dia mengulurkan taringnya, menggigit paha Zhongsheng. Alarm datang beruntun dari langit. Bahkan botol reagen di tangan Wen Han pun hancur berkeping-keping. Ada ketidaksenangan di matanya, tetapi ketika dia mencium kekuatan spiritual yang mengalir di udara, pupil matanya yang keemasan seketika berubah menjadi pupil vertikal yang berbahaya. Sebagian besar mawar hancur, 3 tubuh terbaring tak sadarkan diri di kedalaman lautan bunga. Terdeteksi pemain lain telah memperoleh item, Liu Li.
Pemain lain diharapkan hidup aman selama 3 bulan untuk kembali ke dunia nyata. Permainan ini masih memiliki pemain lain. Terhadap pertanyaan Li Qiao, sistem tetap tidak merespons. Setelah dia memposting pesan, dia menghilang. Li Qiao duduk tegak dan melihat Lian Nuo dan Wen Han masing-masing memegang Zhongsheng. Ekspresi dingin Bai Ye Lian Nuo tampak muram. Bagian terlemah dan terberharga dari kupu-kupu adalah sayapnya. Zhongsheng jelas tahu ini. Dia tetap melakukan hal seperti ini. Emosi Wen Han lebih bersemangat daripada Bai Ye Lian. Bai Ye hampir menghisap darah Zhongsheng hingga kering. Dia ingin membunuh Zhongsheng. Keduanya saling berkelahi, tidak ada saudara yang perlu disalahkan. Kondisi Zhongsheng lebih buruk daripada Zi, tubuhnya begitu lemah hingga tidak bisa mempertahankan bentuk manusianya. Yang paling berbahaya adalah, luka di dekat ekor ikan tampak seperti digigit binatang buas. Li Qiao baru pertama kali melihat ekor ikan, tapi tidak menyangka dalam kondisi seperti ini. Zhongsheng, bagaimana bisa kau menjadi seperti ini? Aku juga ingin bertanya padamu. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berdua bertarung? Wen Han menatap dengan geraham terkatup. Dia menatap anak kecil yang agak kurus duduk di tanah. Sepasang matanya sangat dingin. Bai Ye Lian Nuo juga mengalihkan pandangannya, seolah menunggu jawabannya. Ketika Li Qiao kehilangan kesadaran, dia dibekap pingsan oleh Bai Ye Zi. Setelah itu apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak tahu. Wen Han sebenarnya tidak berniat mengetahui apapun darinya. Dia mengeluarkan kutukan surgawi. Berbahaya. Pergilah. Jangan kembali. Meskipun lemah dan hampir sekarat. Tapi mata harimau birunya tetap mengikutinya. Dengan begitu banyak orang. Satu-satunya yang bisa dia percayai adalah Bai Ye Lian Nuo. Li Qiao merasa matanya memerah. Tangan kanannya yang sedikit memerah. Mencengkeram erat dasar lembah putih yang dingin. Seseorang telah mendapatkan item. Sistem kulit kaca. Dia hanya perlu bertahan hidup. Bertahan sampai 3 bulan kemudian. Li Qiao terus berjalan ke arah bangunan. Sampai di kerumunan, dia pingsan. Hal besar seperti wanita ini terluka. Mengapa tidak ada yang menelepon ambulans? Saat ini, pria jangkung dari Departemen Penelitian dan Pengembangan melangkah maju. Li Qiao, bangun. Seolah mendengar panggilan, wanita ini mengeluarkan suara mendesah. He Chuanche buru-buru mengangkat wanita ini dan naik ke ambulans. Penilaian awal adalah wanita ini pingsan karena terlalu lelah. Luka di tangan, kaki, dan betis dinilai disebabkan oleh goresan. Semuanya luka ringan. Ada 2 luka yang lebih serius, 1 luka memar di leher. Disebabkan oleh kekuatan luar, bekas cekikan itu menakutkan, tetapi tidak fatal. Yang lainnya adalah luka gores di pergelangan tangan kiri. Luka itu telah dihentikan pendarahannya sebelumnya. Diperkirakan disebabkan oleh dirinya sendiri. He Chuanche mengerutkan kening tampannya. Maksudmu dia memotongnya sendiri? Saat ini, Li Qiao sudah sadar. Wajahnya merona, kulitnya halus dan lembut, sangat kontras dengan penampilannya yang penuh luka sebelumnya. Dia bahkan bisa turun dari tempat tidur, tampaknya pulih dengan baik. Zuo masuk. Mencatat di buku catatan medis. Melihat Bai Ye Lian Nuo, Li Qiao dengan bersemangat membuka bibirnya yang merah. Baru saja akan menceritakan tentang keluarga Bai Ye yang menyakiti Li Qiao. Dia tiba-tiba menahannya. Dia melarikan diri. Bagaimana jika Bai Ye Lian Nuo tiba-tiba menjadi gila dan membocorkan rahasia itu? Apa dia masih hidup? Tanya He Chuanche. Mengapa kau ada di taman sendirian? Pria-pria beruang itu membiarkanmu begitu saja tanpa mencarimu. Jika tersesat, Li Qiao memperhatikan He Chuanche yang khawatir. Hati dipenuhi ketakutan. Tidak, kami bersama banyak orang, aku tersesat sendiri. Suara wanita itu lembut dan sedikit menyalahkan. Mendengar itu, He Chuanche tidak tega bertanya lagi. Takut suaranya akan membuat wanita itu terkejut, tapi lukamu itu kecelakaan yang tidak sengaja kutabrak. Mendengar ini, Wu Dao Zizuo tersenyum lembut. Aku baru pertama kali mendengar bekas luka yang jelas-jelas disebabkan oleh orang lain. Aku menabraknya sendiri. Li Qiao baru menyadari ada orang lain di ruangan itu. Begitu melihat wajahnya, dia tidak bisa menahan terkejut akan kehadiran jas putih yang familiar ini. Dan ZFAZMOU sangat mirip gabungan Bai Yeji dari Wen Han. Aku adalah dokter pribadimu, Wu Dao Zizuo. Zuo yang tidak berdosa seperti teratai Zuo. Dia tertawa kecil. Dunia antar bintang ini juga punya pasar saham. He Chuanche sedikit bingung mengapa wanita ini bertanya, tapi dia tetap menjawabnya. Dia bicara tentang peradaban manusia yang telah musnah sebelumnya. Apa Li Qiao juga tahu? Yang dikatakan He Chuanche jelas merupakan bom informasi super besar, tapi Wu Dao Zizuo yang tiba-tiba mendekat membuat Li Qiao tidak bisa bertanya lagi. Apakah tebakanku benar? Aku tidak tahu alasan apa. Tang Sejadi mengalihkan topik. Wu Dao Zizuo berdiri di samping ranjang menatapnya dari atas. Li Qiao menyusutkan lehernya tanpa sadar menggenggam tangan He Chuanche. Dia tahu Wu Dao Zizuo mencurigai luka di lehernya. Hati He Chuanche tiba-tiba tercerahkan. Dia menggenggam tangan wanita yang sedikit dingin itu. Melihat luka Wu Dao Zizuo bertambah ketidaksukaan Tuan Zuo. Perlakukan wanita ini dengan baik, jangan menakutinya.
Setelah Hei Chuanche selesai bicara, dia mengencangkan genggaman tangannya yang lembut dan kecil sambil terus menatap wajah wanita itu. Sudut bibirnya hampir terangkat sampai ke telinga, tapi dia tidak menyadari Wu Daozizuo tersenyum lembut padanya. Dengan patuh dia menegakkan tubuh dari jarak sedekat itu, Li Qiao bisa melihat mata Wu Daozizuo dengan jelas. Ada jiwa sama sekali tidak kosong, orang ini jelas bukan Bai Yeji, tapi aroma tubuhnya sangat familiar. Seolah pernah tercium di suatu tempat, dia mengencangkan genggaman tangannya pengawal beruang. Secara tidak sengaja melukaiku, kedua pria beruang di kamar perawatan terdiam sejenak. Ini pertama kalinya mereka mendengar. Ada wanita yang merasakan penderitaan pengawal beruang bersedia memahami mereka, alih-alih menunjukkan kebencian yang jelas. Menyaksikan penjaga pria beruang sebagai pertunjukan, Wu Daozizuo tiba-tiba tercerahkan. Ternyata seperti ini. Namun, Nona Li Qiao tidak perlu gugup. Meskipun penjaga pria beruang itu melukai wanita itu secara tidak sengaja. Dia akan dihukum, tetapi dia tidak keberatan. Puan Qilian tidak akan mengejar. Benar kan, Ketua Puan Qilian? Hei Chuanche mendengus tidak rela. Melihat sikap gadis kecil ini, dia jelas melindungi pria beruang dari keluarga Bai Ye. Saya tidak ingin mereka dihukum. Nona Li Qiao baru saja bangun. Biarkan saya memeriksa Anda lagi. Untuk menghindari situasi yang tidak perlu, Wu Daozizuo tersenyum profesional, dengan sikap yang adil dan jujur. Tolong tunggu sebentar, Kapten Qilian. Hei Chuanche dengan enggan melepaskan tangan kecil gadis itu, beberapa kali ingin bicara tapi akhirnya mundur. Wu Daozizuo mengeluarkan stetoskop dan meletakkannya di telinganya. Dia biasanya suka melamun, suaranya tidak stabil. Insomnia ringan, kekurangan qi dan darah. Gejala-gejala ini memang dimiliki Li Qiao. Setelah pergi ke keluarga Bai Ye lagi, sikap pria beruang yang membenci wanita itu memang membuatnya tertekan. Wu Daozizuo mengeluarkan jarum suntik dan mengambil cairan dari botol-botol dan mengocoknya. Harganya ini membuat Li Qiao terkejut dan duduk. Dokter, apakah Anda akan? Wu Daozizuo berkata dengan tenang. Suntik, efeknya langsung terlihat. Ketika Bai Ye Liannuo datang. Yang dia lihat adalah Hei Chuanche yang duduk di luar bangsal, diselimuti kekhawatiran. Di mana gadis kecil ini? Dia melihat ke bangsal di belakang Hei Chuanche, napasnya sedikit tidak stabil, jelas dia merasa cemas. Bai Ye Liannuo, apakah ini cara kalian melindungi wanita kesayangan ini? Hei Chuanche berdiri. Kemarahan akhirnya menemukan saluran untuk dilampiaskan. Pembelaan tentang Nona Li Qiao. Berita dari Bintang Biru. Sudah 10 menit penuh. Hanya Anda yang datang dari keluarga Bai Ye. Jelas Anda tidak terlalu peduli padanya. Bekas cekikan di lehernya. Bagaimana bisa begitu? Suara Bai Ye Liannuo dingin. Kebencian di wajahnya sama sekali tidak terselubung. Pergi. Dia tidak datang ke sini untuk diinterogasi oleh Hei Chuanche. Penampilan wanita ini yang terluka di foto itu telah membuat kekhawatirannya mencapai puncaknya. Bai Ye Liannuo mendorong Hei Chuanche. Dia langsung menerobos masuk. Pemandangan di depannya membuat pupil matanya menyusut. Apa yang sedang kalian lakukan? Hei Chuanche masuk mengikuti Bai Ye Liannuo, dan secara alami melihat pakaian penggemar gadis kecil itu. Dia seperti tersambar petir di tempat. Wajah cantik itu kembali memerah, menyebar dengan cepat ke pangkal telinga. Wu Daozizuo mengabaikan orang yang datang secara otomatis. Namun, dia tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan pria itu dipukul hingga jatuh ke tanah. Sudut mulut Bai Ye Liannuo melengkung membentuk seringai dingin. Tanpa izin mengikuti orang lain ke masa depan, tinggal sendirian, kamu juga menemani dokter, kita menerobos sisi besar, tidak maju. 802 dengan alami mengangkat si kecil, meletakkannya di ranjang rumah sakit, menjauh dari medan perang yang dipukuli sepihak. 803 dia hanya bertanggung jawab atas keselamatan si kecil. Li Qiao menyeka darah di sudut bibirnya. Setelah semua kekacauan ini, 804 alasanmu adalah yang paling tidak masuk akal yang pernah kudengar. Bai Ye Liannuo, yang biasanya dingin dan tidak terpengaruh, menyadari situasinya. Menggunakan pemeriksaan untuk menyentuh si kecil. 805 inikah yang kau sebut pemeriksaan medis? Melihatnya ingin bergerak lagi, Li Qiao menahan rasa sakit. 806 dengan hati-hati berkata, Bai Ye Liannuo, Dr. Li Qiao bukan orang seperti itu. 807 hanya pemeriksaan fisik yang sangat normal. Pembelaan wanita itu membuat ekspresi Bai Ye Liannuo semakin suram. Pandangannya terhalang. 808 tentu saja dia bahkan tidak menyadari bahwa dia terlihat telanjang. Dan dia masih berpikir dengan bodoh bahwa itu benar-benar pemeriksaan fisik murni. 809, bodoh, pulanglah bersamaku. Kalimat Bai Ye Liannuo ini 810 membuat jantung Li Qiao yang berdebar semakin kencang. Jika kembali, dia akan disedot darahnya. 811 jika tidak kembali, dia akan menghadapi risiko dibedah. Dia menggerakkan tubuhnya, memprotes dengan suara pelan. 812, aku tidak mau kembali. Si kecil yang biasanya penurut ini menolaknya untuk pertama kalinya. Ekspresi Bai Ye Liannuo melunak yang jarang terjadi. 813, jika kamu masih marah tentang apa yang baru saja terjadi, aku minta maaf. Aku hanya terlalu khawatir tentang keselamatan Luan.
814, tapi jika aku kembali, kamu tidak akan ada. Li Qiao tersesat. 815, tidak dapat kembali itu normal, kamu harus sadar. Dia bisa keluar hidup-hidup. Bai Ye Lian Nuo mengerutkan kening. 816, tempat itu bisa melihat kastil, tetapi si kecil jelas sengaja pergi ke arah lain. Menyadari kesalahannya, 817 dia tidak membantah, cedera si kecil sudah merupakan kelalaian kalian, si kecil secara alami memiliki hak untuk menolak. 818, jika bahkan satu orang ini pun tidak bisa dilindungi, maka segera mundur. Mata Bai Ye Lian Nuo tertutup selapis kain dingin. 819 aku bahkan tidak tahu. Hanya sebagai penanggung jawab asosiasi Cilian yang bertanggung jawab atas keselamatan si kecil, ada konten memeluk leluhur masa depan orang lain dalam pekerjaan. 820 bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Presiden asosiasi Cilian yang selalu adil. Sikapnya terhadap wanita ini jelas merupakan upaya untuk melamar. 821 Bai Ye Lian Nuo masih menatap si kecil dengan tajam. Ayo pergi, Li Qiao, kita pulang. 822 Li Qiao cemberut duduk di ranjang rumah sakit, kedua lengannya masing-masing dipegang oleh pria tampan berbulu, berebut. 823 He Chuan Che takut menyakitinya. Melepaskan tangannya, si kecil seharusnya dirawat di rumah sakit sampai sembuh sebelum kembali. 824, aku akan melapor ke Wang Bing sekarang. Keluarga Bai Ye lalai melindungi si kecil, katanya. 825 dia juga mengangkat tangannya untuk mengelus kepala si kecil, tetapi tidak tahu dengan cara apa, atau dengan identitas. Secara alami mengangkat Li Qiao kecil dan meletakkannya di ranjang rumah sakit, menjauhkannya dari medan perang perkelahian sepihak. Dia hanya bertanggung jawab atas keselamatan Li Qiao. Li Qiao Zizuo menyeka darah dari sudut bibirnya. Setelah bertemu begitu banyak masalah. Alasanmu ini adalah yang paling tidak masuk akal yang pernah kudengar. Bai Ye Lian Nuo yang biasanya dingin dan tidak peduli, melihat situasinya, memanfaatkan pemeriksaan untuk meraba-raba wanita ini. Ini yang kau sebut pemeriksaan fisik. Melihat dia masih ingin bergerak, Li Qiao menahan rasa sakitnya. Dengan hati-hati berkata, Bai Ye Lian Nuo, Dr. Li Qiao bukan orang seperti itu. Ini hanya pemeriksaan fisik biasa. Perlindungan wanita ini membuat wajah Bai Ye Lian Nuo semakin muram, pandangannya terhalang. Tentu saja, dia bahkan tidak menyadari dirinya sendiri terpapar, masih bodoh mengira itu benar-benar pemeriksaan fisik murni. Bodoh sekali, pulanglah bersamaku. Kalimat Bai Ye Lian Nuo membuat jantung Li Qiao yang berdebar kencang semakin berdetak kencang. Jika kembali, dia akan dihisap darahnya. Jika tidak kembali, dia akan menghadapi risiko dibedah. Dia menggerakkan tubuhnya, memprotes dengan suara pelan. Aku tidak mau kembali. Gadis yang selalu penurut ini ternyata menolakku untuk pertama kalinya. Wajah Bai Ye Lian Nuo melunak dengan jarang. Jika kau masih marah karena kejadian tadi, aku minta maaf. Aku hanya terlalu khawatir akan keselamatan Luan. Tapi jika aku kembali, kau tidak akan ada lagi. Li Qiao tersesat. Tidak bisa kembali itu normal. Kau harus sadar, dia bisa keluar hidup-hidup. Bai Ye Lian Nuo mengerutkan alisnya. Tempat itu bisa melihat kastil, tapi gadis kecil ini jelas-jelas sengaja pergi ke arah lain. Mengetahui dirinya salah, dia tidak membantah. Melukai gadis kecil ini sudah menjadi kelalaianmu, gadis kecil ini tentu saja berhak menolak. Jika bahkan seorang gadis kecil tidak bisa dilindungi, maka segera minggirlah. Mata Bai Ye Lian Nuo diselimuti lapisan dingin. Aku bahkan tidak tahu. Sebagai penanggung jawab aliansi Qi yang hanya bertugas melindungi keselamatan wanita ini, dalam pekerjaan malah ada isi untuk memeluk calon leluhur aliansi Qi orang lain. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa ketua aliansi Qi yang selalu adil, sikapnya terhadap wanita ini jelas sedang melamar. Bai Ye Lian Nuo masih menatap tajam wanita muda itu. Ayo pergi, Li Qiao, kita pulang. Li Qiao duduk dengan wajah cemberut di ranjang rumah sakit, kedua lengannya masing-masing digenggam oleh pria tampan beruang itu, saling berebut. He Chuan Che takut menyakitinya. Dia melepaskan tangannya. Wanita ini seharusnya kembali setelah pulih di rumah sakit. Aku akan segera melaporkan kepada Wang Bing, bahwa keluarga Bai Ye lalai dalam melindungi wanita ini, katanya. Dia mengangkat tangannya untuk mengusap kepala wanita itu, tetapi tidak tahu dengan cara apa, atau dengan identitas apa untuk melakukan ini. Hanya bisa menarik tangannya dengan kaku. Begitu He Chuan Che pergi, Bai Ye Lian Nuo menunjukkan sifat aslinya. Dia menggertakkan giginya, tiba-tiba mendekati telinga wanita itu, berani sekali, berani melarikan diri. Tidak takut aku akan mengungkapkan rahasia darahmu ke publik? Lain kali, kamu akan dimakan oleh semua orang. Wajah Li Qiao tiba-tiba pucat pasi, matanya dipenuhi ketakutan, karena emosi yang intens. Dia merasakan sakit di perutnya, bahkan sampai memuntahkan darah. Bai Ye Lian Nuo, yang tadinya berpura-pura sakit parah. Terkejut melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi kaku, dan dia merasa jijik. Sampai dua dokter pria yang datang berbicara. Perut wanita ini sudah pulih, belikan dia bubur penguat perut, 10 hingga setengah bulan akan pulih. Bai Ye Lian Nuo baru mengangguk, menatap wanita itu di dalam kapsul nutrisi, dan mengencangkan jari-jarinya.
berbalik dan pergi. Dia hanya ingin menakut-nakutinya, agar dia patuh. Dan tidak benar-benar ingin mematahkan kakinya dan menyebarluaskan rahasia darahnya. Tidak lama setelah Bai Ye Lianuo pergi, sesosok tubuh putih ramping buru-buru memasuki kamar pasien wanita itu. Bai Ye Ji kehilangan kendali. Cepat kembali bersamaku. Walaupun melupakan seluruh dunia, Li Qiao tidak mungkin melupakan suara Wen Han ini. Wen Han, sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya sudah diangkat menyilang oleh orang yang datang, dan dia meninggalkan kamar dengan sangat cepat. Bai Ye Lianuo baru saja kembali dan mendengarnya. Baru saja kehilangan kendali sesaat. Ada apa? Bukankah nilai kehilangan kendali sudah menjadi 0? Mengapa tiba-tiba kehilangan kendali? Bai Ye Wen Han menatap dengan dingin. Darah wanita ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan nilai kehilangan kendali. Itu hanya akan membuat pria semakin ketagihan akan darahnya. Bahkan lebih tersiksa daripada saat kehilangan kendali. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah amputasi. Mata Li Qiao langsung membelalak. Dia menatap dengan tenang. Wen Han, kamu tidak akan membawaku kembali untuk diamputasi, kan? Wen Han membentak dengan dingin. Kamu adalah wanita yang ditugaskan oleh kekaisaran kepada kami. Amputasi adalah hal yang wajar bagi kami. Pikiran Li Qiao kacau balau. Yang meminum darahnya adalah Bai Ye Ji, Wen Han, dan Yu Yi. Mungkinkah itu? Di ruang istirahat, pria itu melepas maskernya di depan cermin, memperlihatkan bagian bawah wajahnya yang sempurna dan halus. Dia membersihkan semua bedak di wajahnya, membalikannya sekali di tengkuknya, lalu rambut panjang berwarna ungu telur tergerai. Rambut ungu di bagian atas secara bertahap kembali ke warna ungu telur aslinya di bawah guyuran air, setelah dikeringkan. Menjadi tatanan rambut keriting yang mengembang. Kemudian dia melepas jas lab putihnya, memperlihatkan tubuh dengan garis-garis yang ramping. Sayapnya yang rusak dan compang-camping di belakang sedikit bergetar. Dia mengeluarkan setumpuk kosmetik dan mengoleskannya dengan hati-hati di wajahnya. Menjadi pucat pasi dengan lingkaran hitam di bawah mata terlihat sakit dan suram. Akhirnya dia melepas lensa kontak dan memperlihatkan pupil matanya yang ungu sungguhan. Bai Ye hanya menatap dinding monitor. Wanita ini dipeluk oleh saudara-saudaranya dan terburu-buru memasuki pesawat luar angkasa. Dia tersenyum jahat. Li Qiao, kita akan segera bertemu lagi.